Hai, udah live aja gitu nih ya. Malam ini kita, aduh susah sih sebenarnya ngobrol di malam ini tuh karena saya bersama dengan partner in crime saya malam ini. Luar biasa. Udah masuk nih? Udah masuk, Udah masuk gitu ya? udah masuk. Oh. Saya sama partner in crime saya. Iya. Aduh, Gimana? kenalnya 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Kenal 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Kebetulan waktu itu saya diminta menggarap video klip dari band beliau ini. Iya. Boleh sebut, boleh ngomongin beliau berasa tua kali, udah kayak meninggal. boleh sebut Boleh, bandnya. boleh. Dulu itu Kanan 5, sebuah band yang sangat besar, sangat besar. Saya diminta membuatkan video klip itu Jepitahan. Dan itu hampir seluruh SMA Tabanan ikut Gila. berpartisipasi. Oh iya, kita harus diingetin soal itu Iya. tuh. Itu kalau nggak salah 500 orang Rian. Hampir 1000. Hampir 1000. Lebih dari 500. Kita Iya. target 500, yang hadir hampir 1000. Hampir 1000. Yang memenuhi di sekitaran patung Sagung Gua ya. Semua. Gila, kita nutup. Gokil. Jadi kalau mudah-mudahan waktu itu tidak ada yang nyumpahin kita nutup pasar. Bukan nutup pasar sih. Jadi pasarnya waktu itu tidak bisa menerima supplier gara-gara kita buat video klip. Sejam ya kita tutup ya. Sejam. Tutup jalan. Itu jalan. Tutup akses pasar. Akses pasar. Gila, kenalnya 7 tahun. Heeh. Kemudian menjadi orang yang kalau perempuan udah tak nikahin nih. Chemistry-nya udah dapet. Iya, artinya Chemistry seneng udah banget dapet. loh. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang ngobrol malam ini di Balka Bicara itu semacam apa ya? Semacam formalitas saja sih sebenarnya, karena poinnya adalah saya sebenarnya dan juga tetapi ya, walaupun saya sudah sering membicarakan banyak hal dengan Rian, tapi banyak hal juga yang saya tidak tahu soal Rian sebenarnya. Dan itu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman yang ingin, karena gini, selama ini ketika ngobrol sama Rian itu apa yang saya dapetin tuh gila banyak gitu. Ya oke, kita usah panjang-panjang ya. Perkenalan soal Rian. Ya nah, Rian ini dulu bandnya namanya Kanan 5 yang tadi kita lupa tuh tadi bilang. Benar tuh. Nah, namanya Kanan 5 kan gitu. Nah, dulu yang pertama saya tanya ini Rian nih. Dulu zaman itu kan Kanan 5 itu tahun berapa sih juara di favorit ya? Ajang ya Wanted itu. Like My Like Wanted ya. Tahun berapa tuh Rian? 2008 2007 ya? 2007 2007 ya, bener ya? Kemudian Rian mendapatkan fasilitas tanda kutip rekaman. Dapat rekaman dari Sony apa Musika ya? Kita itu partnernya kemarin di Wanted itu Trinity dan Musika. Oh, Trinity dan Musika. Yang handle rekamannya siapa? Yang ini distribusinya siapa? Di Trinity itu di bagian manajemennya, Oke. Musika produksinya. Produksinya. Jadi untuk distribusinya di Trinity ya. Distribusinya malah di Musika. Oh, kebalik ya? Kebalik. Manajemennya Kalau Trinity. baru Trinity. Oh, manajemennya doang. Oke. Terus waktu itu kalau aku nggak salah ingat Kanan 5 itu sama itu seangkatan sama band apa ya? Bagindas. Magneto. Juara 1 Magneto. Yang gede. Magneto. Terus kita dapat juara favorit. Cuman memang udah rezekinya kali ya. Akhirnya kita dikasih kesempatan sama Trinity untuk buatin album. Magneto enggak? Magneto juga juara 1 kan dia. Oke, pasti harus dapat ya karena kontrak. Karena kontrak. Waktu itu kayaknya sama Bagindas apa ya? Kalau Bagindas itu pas jalan promo album. Oh, pas promo album, promonya sama Bagindas. Bagindas. Jadi tour berapa kota? Banyak. Lumayan. Banyak. Itu yang menarik. Pengalaman tour kan gini. Dari Bali. Dari Bali dengan pengalaman touring di Bali, kemudian mendapatkan pengalaman major label. Trinity kan major label. Yeah. Musika juga major label. Kemudian gimana rasanya touring dihandle oleh sebuah label major? Iya. Kalau untuk masalah label itu sebenarnya poin utama itu label itu seperti kendaraan yang gede. Ibaratnya dia itu udah punya emang manajemen yang bagus. Jadi artisnya itu ya bahasanya kita memang udah diatur nih. Mau kayak gimana, mau seperti apa.
Betul. Kebetulan emang kalau zaman kemarin kan emang zaman dimana itu semua ngikutin pasar. Nah, Kananima itu sempat juga emang diatur dalam artian musiknya agak dirubah sebenarnya. Iya kan? Aku ingat lucu nih. Lanjut dulu. Karena Aku ingat satu hal lucu. Karena Kananima itu sebelum Iya. masuk label itu Iya. dia kan indinya itu kan agak, kalau bahasa kita tuh berantakan tuh. Berantakan bahasanya adalah idealis banget gitu kan. Nah, Iya. ketika masuk label itu kita ngomongin suatu korps ya, suatu perusahaan gede gitu. Jadi urusannya mau semua tertata. semua tertata dan di mana itu poinnya adalah mungkin teman-teman yang udah ngerasain label tuh poinnya satu sih. Memang kita diatur gitu. Kita diatur dan akhirnya kita hanya bisa ngejalanin aja karena udah kontrak kan di situ. Udah kontrak, kita ngejalanin selama hampir setahun lebih di situ. Dan memang label ini punya kekuatan besar sebenarnya. Banget. Dalam artian promonya itu hampir seluruh Indonesia. Zaman itu ya? Ya zaman itu. Jadi sebenarnya terbantu banget. Positifnya adalah dengan adanya label Kananima itu dikenal seluruh Indonesia. Ya. Gitu. Tapi kalau lebih dalam, sebenarnya kita udah nggak jujur. Dalam artian. Ya, dalam artian kita kan udah nggak jujur nih. Berkaryanya. Ya, dalam konteks karya kan, karena poinnya kan kita udah ngomongin pasar nih. Ya, nggak mau harus jualan. Kalau nggak salah tuh Kananima pernah diminta lagu Melayu ya. Nah, itu dia Aku makanya. inget tuh kayaknya zaman-zaman video klip kita bahas itu. Itu di album di album Kananima yang Laris Manis itu ada. Jadi ini album ya, ada 5 lagu di situ. Itu ada satu lagu Mana Janjimu itu Melayu gitu. Itu sempat sebenarnya dari pihak Kananima tuh ini ngomong loh kok aduh, gitu ya, aduh gitu. Apalagi pemain keyboard saya namanya Baim tuh. Dia udah ngerasa loh kok jadi begini gitu. Udah nggak kok bukan kita banget nih. Kasarnya gitu. festival kita nunjukkan yang keren banget nih. Iya. Sampai di label lain gitu. Jadi ibaratnya kalau istilahnya gini, lu biasanya pakai celana yang robek, terus baju yang awut-awutan, terus masuk PNS otomatis kan coklat nih, iya kan, baju rapi, iya kan, rambut terus rapi gitu ya, seperti itu. Ya. Tapi gini, buat saya pribadi sih sebenarnya apapun itu kan itu sebuah perjalanan pengalaman, itu bagus. Itu yang pengen tak gali. Ya itu bagus itu. Dalam artian di sini di Palka ini saya bisa berbagi kan buat teman-teman. Betul. Pengalaman dalam artian seperti apa label, seperti apa kalau jadi indie gitu. Ya poinnya adalah satu gitu. Kalau di label itu mau nggak mau kamu harus ngikutin apa yang perusahaan mau gitu. Tapi kalau di indie di zaman sekarang ini bebas sih, idealis kamu mau musik seperti apapun gitu. Seperti apapun ya bebas. Dan mungkin Bro Theo juga ngerti kan bahwa sekarang di era sekarang ini mungkin label itu udah nggak seperti dulu di mana musisi itu harus datang ke Jakarta ngirimin demo gitu ya kan. Iya. Harus datang ke Jakarta, harus demo lagi gitu. Bahasanya adalah anak daerah harus datang ke Jakarta biar jadi artis gitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini sebenarnya adalah malah di mana era ini udah berbalik nih. Udah berbalik dalam artian kamu mau ada di Kalimantan, kamu mau ada di Papua, kamu mau ada di Sumatera. Ketika emang karyamu bagus, ya tinggal langsung di posting aja di YouTube, di Facebook gitu. Bisa kalau bahasa anak zaman sekarang tuh viral, iya kan? Viralnya bisa aja. Jadi sekarang sebenarnya era di mana kamu mau jadi apa aja bisa, karena medianya sekarang udah sangat ngebantu, gitu kan. Jadi mau pebisnis ya bisa, promo lewat sosial media, musik pun seperti itu. Mau buat apa aja, karya apa aja, ya udah, lu posting aja. Urusan ntar jadi apa enggak ya tergantung orang. Kan kita gitu. Jadi produser sekarang ya. Iya. Udah jadi ibaratnya kita udah manage diri kita sendiri nih. Kita jadi di Trinity, kita jadi di Musika. Iya, udah jadi gitu. Iya. Udah kayak seperti itu. Nah, aku gali lagi nih soal yang
Tapi menurutku Rian, pengalaman menjadi artis label, major label dalam artian itu impactnya gede, manfaatnya besar. Manfaatnya bagus. Manfaatnya besar. Kalau kemarin kita itu bisa apa ya, dalam arti nikmatin label itu sebenarnya itu kan koneksinya bagus tuh. Gila mereka. Koneksinya bagus. Tinggal nyalurin aja dah. Salurannya udah terjadi kan. Salurannya link-link itu udah bagus. Udah terjadi. Tinggal dijalanin aja sekarang. Yes. Gitu. Makanya sebenarnya kalau banyak nih kalau ngomong gini, sebenarnya lu masuk label tuh kayaknya rugi gitu. Kalau sekarang apa dulu? Dulu bahasanya begitu. Kok bisa? Rugi dalam artian lu musiknya jadi kayak begini gitu. Tapi tapi seperjalanan ternyata ternyata begini, banyak yang kita pelajari dari label. Manajemennya. Gitu. Manajemennya. Yes. Manajemennya bagus sebenarnya. Oh, ternyata seperti ini cara jualan produknya, dalam artian ngomongin musik ya seperti ini, jalurnya seperti ini gitu. Jadi makanya sampai saat ini pun saya sampai di Palka pun begini kan sebenarnya poinnya juga karena label gitu. Karena koneksi gitu. Jadi inti poinnya apa begini? Ketika lu mau menjadi seseorang yang pengen dikenal, poinnya adalah apa? Lu kan makhluk sosial tuh. Kalau lu pengen dikenal, lu memang harus berbagi sama orang banyak. Dan lu harus punya koneksi sama orang banyak. Gitu. Kalau lu nutup koneksi, nutup sama bakat lu yang ada gitu. Ibaratnya kayak lu nih bagus. Ya tapi lu jadi penyanyi kamar mandi aja. Iya kan? Yang tahu ya keluarga lu aja, teman-teman lu, pacar lu, bini lu, anak-anak lu. Betul. Bagus gitu. Tapi lu nutup sama dunia luar, koneksi ya sama aja. Iya. Nah, sekarang ini sebenarnya gini, poinnya ada mau jadi apa, mau jadi passionnya seperti apa. Ini eranya di mana ini gampang. Iya. Tinggal lu berani aja go public. Bahasanya gitu. Go public. Iya kan? Go public. Itu tuh Rian. Iya kan? Itu tuh Rian. Kadang orang selalu berpikir, malu nih, jelek nih, apa segala macam. Oh, jangan kayak begitu. Kita kan warga negara 62 nih. Iya Maksudnya? Kan? Maksudnya adalah gini. Maksudnya apa tuh? Maksudnya begini. Kebanyakan yang viral ini kan yang sebenarnya kalau bahasa tanda kutip, kok begini sih, gitu kan? Iya kan? Kok begini tapi kok viral gitu. Tapi masa 62 suka. 62 suka gitu. Berarti apa? Dia nggak punya malu gitu. Kadang-kadang kalau aku sendiri belajar tuh, lu pengen besar harus dipotongin dulu nih urat malu. Urat malunya dulu. Gile. Iya nggak? Bener kan? Iya. Bener sih. Bener sih dia. Bener. Gila itu kesimpulan awal sih. Karena kalau kita ekspor YouTube gitu ya, ngeliatin sesuatu yang maju dari 62 tuh. Ini kok begini gitu. Iya, yang agak begitulah gitu kan. Sama sesuatu yang gak penting ya kita ngomong aja lah. Iya, gak penting. Kayak bahasa kayak sekarang nih ngomongin anjay. Apaan sih sebenarnya kayak gitu kan? Tapi kok viral gitu. Viral. Itu udah. Yang penting-penting nggak terlalu viral gitu. Makanya kadang kita miris kalau ngomongin 62 nih ya. Kita nggak ngomongin yang itu. Sesuatu yang nggak penting malah jadi viral. Yang prestasi, yang bagus itu malah nggak nyampe. Itu di situ miris sebenarnya. Iya ya. Iya nggak? Iya benar itu. Benar itu. Benar. Padahal sebenarnya kalau kita ngomongin Indonesia 62 ini mau bagus, ya jujur aja berasa harus ada edukasinya, harus ada yang sesuatu yang prestasinya dinaikin. Iya nggak? Iya dong. Nah, tapi kalau sekarang kan mungkin kalau kita sih nggak bisa nyalahin ya. Kalau aku pribadi, kalau ngomongin pribadi tuh ngerasa bahwa kita di saat pandemi kayak gini nih cuman satu sih yang kita butuhin. Apa itu coba? Hiburan. Iya. Hiburan. Iya bener ya. Kalau bahasa Bali sesuatu yang tengal, sesuatu yang nggak penting itu malah jadi penting gitu. Terlihat, iya bener. Bener. Iya kan? Yang serius kadang-kadang nggak jadi nggak penting. Nggak penting dilewatin aja udah. Berat bro, berat nontonnya gitu kan. Pandemi ini emang, waduh. Yang hibur-hibur deh gitu. Iya. Pandemi ini kalau kita apa ya, kita tarik lagi ya. Kita tarik lagi nih, apa sih yang kita jalani dalam pandemi ini? Mau protes juga protes sama siapa? Iya kan? Nggak kedengeran juga. Iya, nggak kedengeran juga. Mau ngamuk sama siapa? Ujung-ujung, iya kan? Ujung-ujungnya udah, ya udahlah, ngejalanin apa yang bisa kita jalanin, gitu kan? Apa yang lu bisa deh? Gitu. Apa lu bisa deh, gitu. Selama maaf sebelumnya ya, selama masih bisa makan aja udah damai sih.
Iya nggak? Iya. Makanya kadang-kadang tuh aku termasuk yang salut sama warga 62 nih. Kenapa? Nah. Karena emang bener kata orang-orang dulu ya. Indonesia ini nih orang-orangnya nih bener-bener orang-orang yang sabar. Dalam artian apa tuh? Iya. Sabar dalam artian gimana tuh? Iya, Sabar dalam artian gimana tuh? Iya bener ya, sabar banget, sabar banget. Oke. Sabar banget. Dia udah ngelihat kenyataannya tuh, realitanya nih, ini udah parah banget. Udah kacau lah, udah kacau banget. Tapi masih bisa tersenyum, masih bisa nerima, iya kan, nerima orang. Bener sih. Masih bisa, malah masih bisa berbagi. Lu kalau ngomongin Indonesia ini luar biasa, the best. Di luar negeri kalau udah kayak Indonesia nih, mungkin udah kacau. Kalau di Jepang udah bunuh diri. Udah. Kalau ibarat orang Jepang ngomong gini, mendingan gue dapat tsunami deh, ketimbang dapat pandemi kayak begini. Iya bener sih. Iya nggak? Itu masuk akal ya. Iya itu masuk akal. Indonesia nih itu masuk best, akal. manusianya nih itu the masuk best akal. banget. Iya. Sabarnya, cukup dengan senyuman deh. Gitu. Iya, itu masuk akal tuh. Itu masuk akal tuh. Bener loh. Gila lu. Ini padahal nih kan keadaannya nih bener-bener parah. Iya. Kadang Gila ini parah banget loh ya. Ini parah banget. Ini parah banget loh ya. Karena gini, gue berani ngomongin parah tuh kenapa ya? Karena kan kondisinya kan kita nggak tahu pasti nih kapan berakhirnya. Kapan berakhir? Gitu kan. Tapi apa ya, saudara-saudara kita tuh tetap aja bisa ngejalanin hidup dengan normalnya, ngejalanin hidup dengan biasa aja gitu. Iya benar. Tapi kalau ngomongin orang yang kritis nih kayaknya mungkin udah kebakar sebenarnya. Iya, bisa gantung diri lah kasarnya pas kayak basah begitu. gini. Iya. Beneran tuh. The best tuh. Gila. Ini sebuah pandangan yang sebenarnya nggak masuk obrolan kita. Iya. Tapi masuk banget. Tapi masuk banget lah. Gile lu Rian lu. Bener lah. Bisa ngobrol sejauh itu. Iya bener sih. Kayak aku sendiri sih Rian ya. Kayak aku sendiri nih. Kan kita kan memang nih konsepnya bukan wawancara nih. Ini ngobrol santai. Iya ngobrol santai. Aku sendiri sih pernah ngobrol sama orang depan kita nih. Sama orang depan. Ya ini dah berdua ini dah. Kalau kita bilang nih, dan ini juga nyangkut di dunia musik dan dunia seni menurutku ya. Kalau aku sama temanku lagi satu ini, sohibku lagi satu, saudaraku lagi satu nih, pernah ngobrol gini sekitar sebulan lalu atau 2 bulan lalu. Syukur nih ya kita masih kecil, kita bukan perusahaan besar, kita bukan orang besar. Jadi ketika terjadi pandemi ini, kita nih terasa. Pasti terasa. Cuma ya nggak munafik, pasti terasa. Terasa lah Rian, terasa banget sih sebenarnya. Cuma nggak gitu-gitu banget juga gitu loh. Masih bisa ketawa juga kita kayak sekarang nih bisa bikin live kayak gini 3 bulan ini udah gitu loh. Nah yang ngerasain tuh yang besar-besar, perusahaan besar. Di musik pun menurutku begitu. Sama. Ya aku pernah dengerin podcastnya si aku suka tuh sebenarnya Palka ini terjadi tuh adalah salah satu podcast yang menurutku yang paling keren di dunia hayarat tuh Magna Talk. Yes. Gitu. Nah dia pernah mewawancarai Vidi Aldiano tuh. Vidi Aldiano yang sebesar itu pernah mengalami namanya depresi. Gila. Orang sebesar Vidi Aldiano bisa depresi kan gitu Rian. Logikanya nih. Kalau kita yang kalau Rian mungkin lebih besar Rian lebih besar dari aku gitu loh. Dan aku bersyukurnya di situ. Rian mungkin juga akan merasakan bersyukurnya karena nggak sebesar Vidi Aldiano kan gitu. Nah, yang jadi poinku sekarang ini adalah banyak musisi yang entah dia besar atau tidak, bukan salah kebalik. Tidak banyak musisi meskipun dia besar ataupun dia biasa aja. Tapi dampaknya. Iya, ketika pandemi ini mereka nggak banyak yang berkarya loh. Iya. Ya, yang kulit berkarya sih nggak terlalu banyak. Nah, Rian ini, arahnya kembalikan ke topik kita. Iya. Rian ini adalah orang yang ketika 3 bulan lalu tiba-tiba nelpon saya, nelpon aku nih 3 bulan apa 2 bulan lalu itu ya, 3 bulan deh kayaknya, tiba-tiba nawarin yuk buat featuring gitu. Ya featuring gitu. Nah yang aku tanya ini, aku kenal Rian ini kan 7 tahun.
yang aku ingat sejauh ini selama 7 tahun ini adalah Rian itu buat lagunya kok gampang banget. Kayak dulu salah satu teman kita nikah, waktu nikah itu kita kundangan bareng gitu. Rian bilang aku mau buatin lagu gitu. Besoknya Rian langsung kirim. Iya. Nih orang buat lagu kok kayak kayak kentut gitu loh. Iya, kita ngomong apa Gimana aja. prosesnya? Itu maksudnya pertanyaannya. Gitu. Gini, kalau menurut aku gitu, kalau pribadi gini, ada memang tipe-tipe orang itu yang emang udah diberikan gift dari Tuhan itu, ngomongin bakat. Betul. Bakat, dan ada orang yang tekun gitu, tekun dalam artian dia memang mencari gitu. Oke. Nah, tapi kalau emang udah bakat, ibarat bakat tuh kayak sekarang nih kalau ngomongin Rian tuh kan ngomongin dikasih gift bisa ngebuat lagu. Betul. Gitu kan. Karena itu udah dikasih gift sama Yang Maha Kuasa. Jadi kalau ngomongin lagu ya bisa aja, kalau bahasa kita kayak tadi ngomongin tadi kayak mencret aja udah. Kayak kentut aja udah. Apa sih lu pengen buat lagu apa nih gitu. Temanya apa? Cinta, sosial, politik, apa segala macam. Ya sini gue jabanin. Jadi gitu. Tapi ada juga tipe yang orang yang karena tekun, kerja keras, dia jadi bakat. Ya. Bisa jadi bakat. Gitu. Betul. Tipenya cuma 2 itu aja sih sebenarnya ngomongin gitu. Rian yang di sisi gift. Ya, di sisi giftnya, di sisi bakatnya gitu. Karena udah dikasih gift gitu. Kadang-kadang gini, dilema kita tuh begini. Hidup nih kan luas, iya kan? Hidup nih luas. Kadang kita nyari passion kita nih. Di mana sih passion kita sebenarnya nih? Bisnis, politik kah? Iya kan? Pengusaha kah? Gitu kan? Apa passion kita mau jadi YouTuber atau mau jadi musisi apa segala macam? Itu sebenarnya kita udah tahu sebenarnya kemana jalan kita. Oke. Tinggal dikembangin aja. Iya kan? Iya. Nah, berhubung tadi Bro Teot ngomongin musik. Nah, kebetulan emang ternyata aku sendiri sih sudah temuin passionnya ya emang di musik. Nah, di itu musik dia. gitu, bakat. Jadi kalau udah nemuin passion berarti kuncinya apa? Konsisten. Fokus aja udah. Nah, itu. Fokus aja. Karena kita nggak tahu nih. Karena mau ngomongin politik, mau ngomongin tentang pengusaha, mau ngomongin bisnis apa segala macamnya. Titik poin kan fokus tuh, apa yang lu kerjain. Iya kan? Ngomongin gagal, semakin banyak gagal kalau lu belajar terus, Kayak bangkit tawuran terus. tadi tuh. Iya kan? Iya. Jadi kok gitu. Tapi Pasti ketika lu berhenti, ya udah tamat. Nggak nyampe. The end udah, nggak Iya, nyampe. Nggak nyampe. Padahal udah deket. Udah deket nih, iya kan? Ibarat kayak ada meme itu, pernah lihat nggak tuh meme itu kan? Meme kayak gini tuh, ada orang berdua nih, galiin nyari berlian, iya kan? Oh iya. Iya kan? Iya, benar. Lagi dikit nyampe, Iya. putus asa, berhenti. Lagi satu gali doang gitu. Lagi satu gali doang, padahal dapat. Ya, seperti itu. Ya sama seperti yang aku jalanin sekarang kayak begitu ngomongin musik. Karena tema malam ini kita dipalkakan hidup di musik. Hidup di musik Hidup di itu musik temanya. gitu. Nggak semua orang bisa ngejalanin sebenarnya. Bukan nggak semua orang, Rian. Terlalu banyak orang yang nggak bisa. Nggak bisa sebenarnya. Karena begini ya. Di musik itu kan banyak banget jalan menuju Roma. Yes. Bahasanya adalah begini. Lu suka musik, jalurnya mau apa nih? Mau band, iya kan? Mau band apa mau solo? Solo. Itu aja udah, iya kan? Ketika perjalanan di band, tiba-tiba band bubar, iya kan? Dengan penyakitnya, nah segala macamnya, apa kan tahu kan, paham? Berarti ada opsi kedua nih, solo. Nah kalau, Iya bener. iya kan? Bener tuh. Kalau solo gagal juga, berarti ada yang salah sama diri lo. Gitu aja. Bukan orang lain ya? Bukan orang lain sebenarnya. Karena kalau ngomongin Bro Teot ngomongin masalah band tuh sebenarnya kalau band tuh suka gitu. Ini pengalaman aku. Iya. Suka nyalahin personel lain gitu. Gara-gara basisnya nih. Ini gara-gara basisnya nih, drummernya nih, gara-gara nih gitarisnya nih gitu. Iya. Padahal kalau pelajaran aku selama ngeband, include band itu cuma satu, have fun aja. Tapi ketika band ini udah diatur sama manajemen yang udah ngerubah, ya udah. Sisi funnya hilang. Selamat jalan deh. Selamat deh lo.
Karena musik ini ya, kita lebih dalam lagi ngomongin musik ya. Musik nih intinya gini. Lu sehari nggak dapat musik aja rasanya nggak enak. Iya. Iya nggak? Bukan musisi lo ini. Iya, kita ngomongin di luar itu dulu. Yang umum nih. Iya, musik itu kan berarti poinnya apa? Musik ini nih sesuatu yang bisa nenangin diri lu. Iya nggak? Ketika lu galau dengerin musik galau. Iya kan? Ketika lu ada mungkin yang kayak lagi seneng dengerin musik seneng, atau mungkin bisa berbalik, galau pengen denger musik seneng. Iya kan? Oh iya bisa kebalik ya. Bisa kebalik seperti bener, itu. Bener. Jadi poinnya apa? Yes. Sesimpel itu musik itu tuh. Poinnya adalah have fun. Have fun aja udah. Ngejalanin sesuatu. Makanya gini. Aku percaya sebuah band itu jadi, sebuah band itu bisa besar, cuman satu kunciannya. Visi misinya masih sama. Visi misinya masih sama. Iya, tujuannya masih sama dan tujuannya pasar masih gitu sama. kan. Iya kan? Ibarat lu naik motor bonceng nih. Astrea Grand, iya kan? Kita ngomongin jadul aja dulu lah. Yang buluk deh. Gitu. Iya, yang buluk lah. Goncengan bisa berempat orang nih, iya kan? Tujuannya udah jelas nih ke Denpasar, iya kan? Tiba-tiba tengah ngomong, nggak pengen ke Denpasar, gue pengen ke Badung, gue pengen ke Tabanan. Udah lain urusannya ya kan? Bingung. Ujung-ujungnya apa? Yang nyetir bingung dia. Bisa nabrak polisi tidur diem aja ditidurin juga bener ya, iya kan? Bener, tapi ketika empat-empatnya yang boncengan ngomong kemana nih? Gua suka tuh. Ini kemana kita nih? Ke Denpasar. Empat-empatnya ngomong ke Denpasar. Jadi ke Denpasar. Biarpun bensin habis. Gak ada masalah. Dorong deh. Dorong pun jadi. Deh. Visi misi masih sama. Tetap nyampe tujuannya. Iya kan? Gak masalah. Itu kan proses ngomongin lama. Iya kan? Karena gini. Karena di musik itu nggak ada rumusnya. Rumusnya bahasanya begini. Berhubung aku ini penyipta lagu gitu, songwriter gitu ya, kalau bahasa kerennya kan. Rumusnya buat lagu itu bisa booming itu nggak ada. Belum ada yang nemuin. Lebih sulit dari buat obat untuk corona loh ini buat lagu. Iya Rumus gitu. buat lagu Rumusnya populer. Lebih susah dari obatnya corona loh. Iya. Bener nggak? Iya kan kalau ngomongin 62 ini biar musik biar bisa viral bisa apa segala macam nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Ternyata rumusnya cuma satu. Ya udah, lu keluarin apa yang lu karyain. Kasarnya ketut lu bawa apa enggak keluarin doang. Terserah, iya. Ada yang suka deh nanti ini, gitu. Aku seneng nih bahasanya Bro Teot nih. Kentut, iya kan bahasa kentut. Enggak apa-apa, masalah itu bagus itu. Kentut ketika ditahan nggak enak. Iya kan? Iya kan? Nggak enak. Keluarin aja. Nanti yang nikmatin ya terserah. Bau apa kagak? Ya kan gitu. Nusuk hidung apa enggak? Ya kan begitu. Ya udah, poinnya apa keluarin aja. Karena kalau pinjam bahasanya Ananta Tour nih ya. Woi berat ini urusannya. Pramudia Ananta Tour. Dia bahasanya begini. Sebuah karya itu seperti anak. Oh iya. Seperti anak. Benar. Ketika kita buat sama bini nih, nanti buatnya bener ya. Dibaca dulu doanya apa segala macamnya. Terus mungkin ini kalau kita ngomongin di Palkan ini ngomongin apa aja ya. Iya boleh emang. Kalau buat anak kalau putih ya udah masuknya setengah aja, nggak usah dalam-dalam gitu kan. Iya benar. Bener nih keluar nih anaknya putih nih. Bener. Iya kan? Keluar anaknya tapi nggak jadi apa-apa. Padahal putih tapi nggak jadi apa-apa. Jadi apa-apa. Tapi ketika pas suaminya buat lagi mabok sama bininya, iya kan lagi mabok nih. Wah, gua pengen nih. Wah, bini pas lagi nih. Tidurnya lagi menggoda nih. Visi-visinya sama. Iya kan? Buat aja, sikat aja tuh, cek gitu. Keluar anak. Jadi anaknya. Udah ibaratnya sebenarnya gue ngepengen sih nih anak ini lahir, tapi apa ya? Pas anak ini keluar, orang-orang lihat udah gemes, cakep, ganteng. Ya seperti lagu seperti itu juga. Ya bangkrut bener tuh. Iya kan? Dibuat serius ini kan, dibuat serius. Kuncinya begini, itu ini begini, aransemennya begini, masingnya begini, kagak jadi apa-apa. Enggak jadi ada anak. Enggak jadi apa-apa. Enggak jadi berkarya gitu maksudnya. Ketika buatnya udah ya. Ini gua lagi mabuk nih, gitu. Gitu. Rekam juga suaranya ke kiri ke kanan, gitarnya ke kemana, malah disukain sama orang. Gile lu, Ndro. Iya enggak? Itu emang keren deh. Iya enggak? Itu bener sih. Kuncian berarti apa? Itu analoginya bener. Nah, kuncinya berarti apa? Lah, karya itu jujur, Bro. Nah, jujur. Nah ini. Jujur. Gitu. Nah ini. Iya nah kan? Ini.
Iya kan? Iya kan? Jujur aja apa yang lu rasain, apa yang lu pengen tuangin di lirik, tulis aja udah, keluarin. Iya. Keluarin aja. Jadi kok. Iya sih. Jadi pasti. Tapi yang aku ngalamin tuh Rian tuh. Iya tuh. Berusaha nulis lirik lah. Kalau buat lagu aku masih belum lah ya. Tapi aku selalu ngerasa aku bisa buat lirik nih. Bisa lah. Ya artinya pernah masuk kasarnya nih, pernah masuk Bali Pos lah. Siap. Ya pernah masuk Bali Pos untuk nulis segala macam gitu. Tapi ketika nulis lirik berat Rian. 1 bulan 2 bulan nggak jadi. Nah itu kunciannya piye sih? Nulis lagu itu. Kuncian nulis lagu ini prosesnya gimana sih? Kok enak kali gitu loh. Iya. Kentutnya jadi enak gitu gitu. Gini. Sesuatu itu tuh sebenarnya hal yang simple sih. Simpelnya tuh begini. Ketika lu belajar gitar, chord lu kan masih main di G, C, apalagi iya kan? D, E minor, D, gitu kan. E minor tuh. Iya kan? Bener. Tapi ketika lu tekun dalam artian lu gali lagi. Oh, ada bass nih, ada F crash, ada apa? Sama seperti lagu gitu. Oke. Dan kemarin juga sebelumnya kita punya diskusi sih sama temen aku, sama Meta, sama Dewi juga. Dewi yang ya. Ini ya. Dewi pencipta lagu luar biasa. Iya, istrinya Pai ya. Mantan Pai. Iya. Mantan. Iya, mantan Pai. Oh, udah cerai ya? Udah. Oke, sorry, lanjutkan. Aku baru tahu nih. Jadi gini, jadi include-nya begini. Jadi include-nya begini. Kita ngomongin, kita bertiga ngomongin masalah lagu. Kita sama bahwa gini, sesuatu karya itu lahir dari proses. Dalam poinnya dalam artian begini. Ketika lu nggak bisa nulis lirik, poinnya adalah apa? Lu banyak membaca, mau dibawa kemana nih? Lirik itu kan ada 2 tipe nih, mau puitis, iya kan? Puitis berasa apa adanya gitu. Sama apa adanya tuh, ngomongin gamblang aja. Oh, gamblang aja. Iya kan? Di versi slang lah kasarnya. Ya, versinya kan begitu ya kan. Menarik, puitis, ngomongin tentang bulan, senja, apa segala macam. Pernah bingung kan maksudnya apa nih gitu kan. Kayak orang Noah lah. Noah. Akhirnya orang menggali apa sih lirik ini gitu. Tapi kalau ngomongin gamblang, sesuatu yang lu ngomongin apa adanya gitu. Jadi poinnya adalah gini. Nulis lagu itu sebenarnya mudah. Semua orang itu punya bakat sebenarnya. Bakat dalam artian bisa dia nulis lagu, nggak ada yang sulit. Maksudnya? Yang sulit itu adalah ketika diri sendiri itu nggak percaya diri sama tulisannya dia. Yeah, gitu. Lirik apa yang mau dia tulisin. Yeah. Gitu. Nggak percaya diri itu karena gini. Ketika dia nulisin, kayaknya kurang nih. Gitu. Yang kurang kan diri lu sebenarnya, yang ngomong. Orang lain tuh nggak nganggep sebenarnya. Iya nggak? Bahwa sebenarnya gini. Ketika lu ngebuat lagu, tulis apa aja yang emang lu lagi rasain. Okay. Apa aja yang lu ngerasain. Mau ngomongin itu masalah tentang cinta, ngomongin sosial, ngomongin apa aja, lu tulis aja. Karena kalau pinjam sama guru aku, Mbah Eyang Saung Jabo. Iya. Guru kita sih. Kunciannya ya guru kita, kunciannya mas tuh. Lihat, dengar, rasakan, ya tulis. Iya kan? Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Yang bikin lu ragu, yang bikin sampai lirik itu nggak jadi, ketika lu tuh nggak percaya diri, ketika lu itu ngerasa bahwa ini kurang, sebenarnya yang kurang itu diri lu sendiri. Tulis aja. Karena dari situ, dari sebuah satu karya yang lu lahirin, nah itu akan menjadi sesuatu titik poin untuk proses karya berikutnya, anak-anak yang lain muncul kepercayaan diri gitu kan. Iya nggak masuk akal ya. Sama kayak gini bahasanya, ketika kalau kita pinjam di dunia rekaman ya, kita jadi seorang vokalis nih, kita emang teman-teman udah bilang nih, suara lu bagus, enak suara lu kalau nyanyi gitu. Nah ketika kita berproses rekaman, pas dengerin suara sendiri jelek, kok begini sih gitu. Jelek emang kok aneh, kok jelek banget. Iya kan? Ngerasa kok ada yang kurang, padahal sebenarnya enggak. Karena emang kalau pinjam, kalau ini ngomongin pribadi sendiri ya. Suka gitu sih, kita tuh kurang aja
percaya diri gitu. Percaya diri itu kurang jadi titik poin utama gitu. Bahwa sekarang itu kalau kita ngomong hampir semua orang yang jadi orang legend itu percaya diri mereka tinggi. Mereka percaya kalau diri mereka itu emang jadi superstar. Itu bener sih. Mereka percaya mereka jadi legend. Iya. Gitu. Iya. Kalau aku pernah nonton filmnya Slang itu, Bim Bim itu selalu ngomong sama kacanya itu. Lu mau ngapain sih? Oh gitu. Lu mau besar. Bim nih. Iya Bim nih. Lu jadi legend gitu. Sugesti itu di ada. awal karirnya. Di awal karirnya. Oke. Seperti itu. Karena gua nontonnya sendiri. Karena hampir semua orang itu tuh hilang percaya dirinya. Sebenarnya dia itu sesuatu. Kenapa nggak jadi sesuatu? Karena dia nutup diri. Iya nggak? Iya nggak nunjukin anak. Nggak explore, iya. Nggak jadi sesuatu dirinya sendiri gitu loh. Coba jadi sesuatu dirinya sendiri. Gila. Iya. Halo. Ini ada sahabat kita nih. Di sini nih, Acis bisa bantu nih ambil di situ, ada tempatnya. Acis bisa ambil, Cis. Thank you, bos. Soal oh iya. Iya enggak? Bener enggak? Enggak, aku sih kagak. Iya benar ya. Oh, cakep. Iya. Ya kan seperti itu. Oke, terima kasih pada ini di Palka malam ini bada best, kalau bahasa kita tuh bada best. Bada best? Apa itu? Supportnya nih kenceng banget nih. Iya kan? Kita hidup komunitas. Kita hidup komunitas. Lu mau apa aja ada di sini. Sayang banget. Apa aja bisa lah. Tapi aku ingat tuh. Halo Pak Sukri. Terima kasih. Gue baru paham nih di Tabanan ternyata namanya Sukri. Ternyata Rian nggak tahu nama lu Sukri. Ya aku ingat. Iya, gimana? Aku ingat karirnya Slang Rian. Ketika di awal karirnya Slang, di album pertama malah. Iya. Slang udah ngeluarin Sweet album. Hey. Ya, album yang pertama itu. Hampir semua wartawan musik di Indonesia itu bilang kalau vokal si kakak ini nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi si kakak nih. Dibilang kakak tuh nggak bisa nyanyi gitu. Dan itu berlangsung lama loh. Dalam artian mungkin ya aku nggak tahu angka tepatnya sih. Ya beberapa tahun lah. Jadi kakak tuh dianggap nggak bisa nyanyi nih. Yang lucunya kemudian, karena aku paham sih, karena waktu itu penyanyi-penyanyi yang hidup di tahun 90 kan itu tahun 90 ya. Itu semua teknikal lah. Di mana era-era itu ditunjukin skill-skillnya ya. Nyanyinya harus ada vibra, ya nggak boleh fals kayak gitu. Dan sebenarnya dari omongan Rian tadi itu aku nangkepnya sama dengan spiritnya Slang tadi. Karena juga kita bahas si ini kan ya. Aduh lupa lagi namanya Bim. Nah, dan itu juga membangkitkan saya pribadi sih, dalam artian aku sendiri tuh nggak percaya diri untuk menyanyi, dan semua yang Rian omongin tuh nggak ada salah. Jadi banyak teman-teman kita yang nonton Palka malam ini pasti ngalamin bukan banyak sih, beberapa orang bilang kita tuh bagus, ya kan? Ini real, yang sejujur-jujurnya gitu. Banyak lagi dia omongannya. Anggaplah banyak gitu deh. Lebih dari 10 orang yang ngomong ke kita itu, kamu tuh bisa nyanyi, suaramu bagus. Ya nggak tahu lah apakah jujur apa enggak, kan nggak usah kita pikirin gitu kan. Tapi kemudian ketika kita rekaman, dengar suara sendiri, gile, malu, ya kan? Tapi kemudian Rian tadi ngomong juga bahwa ya udah sikat aja deh udah gitu. Ya udah ini. Nah itu lagi soal pembuatan lagu itu pingin aku dalemin tuh, karena aku yakin sih, terutama ya karena Rian juga udah ngasih kita pemahaman, ngasih kita, karena Rian ngalamin masa di mana label itu sangat berperan nih. Kalau kamu mau besar di dunia musik, di dunia manapun, maksudnya bukan di Indonesia aja sih. Label di bawah tahun 2012 lah, di bawah tahun 2014 lah. Kalau nggak masuk label nggak jadi kamu gitu loh. Di bawah tahun 2012 deh kayaknya. Lu nggak artis gitu pasti. Iya, kalau nggak jadi artis. Kemudian aku lupa sih. Kemudian Raisa, kalau kita baca kasus nih, Raisa dia terkenalnya dari YouTube, tidak perlu label. Kemudian labelnya nyari dia.
Yang paling ekstrim itu kasusnya Vidi Aldiano tadi. Aku terinspirasi banget sama wawancara Magna Talk sama Vidi Aldiano. Ketika Vidi itu dia garap album pertamanya itu 3 tahun Rian. Dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Dan dia yakin banget ini karyanya bagus. Dia punya percaya diri kayak Rian. Iya kan? Kemudian dia ngirim 10 label nih. 10 label yang besar di Indonesia. Udah gak terima. Oh, Rian bisa jawab kan karena dia punya pengalaman nih. Padahal dia punya percaya diri. Kita ngirim 10 label, minimal 2 label masuk lah. Nggak ada terima Rian. Nggak ada terima. Vidi Aldiano nggak ada yang terima. Kemudian dia kesel lah sudah. Ini umurnya dia paling 19 tahun, 18 tahun. Akhirnya dia kesel. Syukurnya dia punya kepercayaan diri nih kayak Rian. Ya udah aku garap aja albumku sendiri. Aku buat label aja sendiri. Jadi dia. Jadi si Vidi nih. Malah sekarang label butuh dia. Label butuh dia, ngemis lah kasarnya. Bisa jadi memang beneran ngemis nih. Dalam artian bisa jadi ada label yang nyium kakinya dia nih, biar masuk. Bisa jadi ada kan gitu. Nah, kan tidak banyak orang yang kayak si Vidi. Nggak banyak orang yang kayak Rian nih. Untuk numbuhin kepercayaan diri kayak gitu Rian. Untuk percaya diri tetap hidup di musik tuh gimana sih caranya? Itu kunciannya cuma satu sebenarnya tuh. Lu berani jujur sama diri lu sendiri. Gile. Jujur. Kalau bahasa kita di Palka ya, kalau lu nggak suka minum, ya bilang gua nggak suka minum. Betul. Di Palka itu tidak ada paksaan untuk minum. Lu nggak suka mie goreng, ya ngomong nggak suka mie goreng. Bener. Lu alergi udang, lu bilang alergi udang. Jangan lu maksain. Iya benar. Demi kesenangan teman-teman lu lagi alergi terasi, lu makan terasi. Bukan untuk nyenengin teman gitu maksudnya ya. Karena hidup ini kan jujur. Makanya gini. Ini ada teman-temanku di Terserah Kopi nih. Teman-temanku di Terserah Kopi. Itu tuh teman-teman adik-adikku tuh yang terus aku masukin bahasa merdeka. Merdeka dalam artian begini. Ketika lu udah jujur sama hidup lu sendiri, lu nggak jadi orang munafik, dimanapun lu bakal diterima. Iya sih. Nggak perlu lu nyenengin orang. Iya, nggak perlu lu nyenengin orang biar orang bisa nerima lu. Iya. Jangan nyakitin diri sendiri ya. Capek banget. Sakit ya. Capek banget. Ketika lu udah pulang ke kamar lu sendiri, nggak jadi diri lu sendiri, tidur pun nggak nyenyak coy. Iya. Insomnia pasti lu. Sakit hati malah. Sakit hati. Iya, tapi ketika jujur, gua kagak ada duit nih, ya bilang kagak ada duit. Iya. Gua punya duit, ya bilang punya ada duit. Iya. Gua lagi seneng, bilang gua lagi seneng. Hidup tuh simpel sebenarnya. Yang bikin rumit sih siapa? Diri lu sendiri. Ya cakep, lu ngerti. Makanya gue suka sama lu. Iya kan? Aku suka lu banget Rian. Iya kan? Gile lu emang Rian. Jujur aja. Iya. Ketakutan itu berawal bukan dari orang lain sebenarnya. Makanya gue tadi ini teman-teman live streaming di Palka nih gue kasih sedikit bocoran ya. Iya. Tadi ada cerita lucu nih. Cerita lucunya begini. Cerita begini. Ownernya Palka ini lagi minum sama si Andre drummer kece nih. Drummer yang paling hebat menurut saya. Iya. Dari band John Angel Story. John Angel. Iya, berdua nih lagi minum nih. Tiba-tiba dengar suara cewek nih. Iya benar. Suara cewek nih. 3 hari yang lalu. Iya 3 hari yang lalu. Ini kepikiran nih berdua nih. Berdua nih kepikiran nih. Iya benar. Si Bro Teot ngomong, lu denger nggak ada suara cewek? Denger. Nanti gue, iya gue denger gitu. Nah sugestinya mereka udah gini, wah ini pasti ini setan nih urusannya. Oh, iya kan? Urusan setan nih. Tinggal evaluasinya aja nih. Ini urusannya apa sih sebenarnya nih? Kok kita bisa sampai diganggu lagi senang-senang kok bisa lagi diganggu nih? Iya benar. Nah tadi gue langsung include aja, benar lanjut. Tadi gue langsung eksekusi aja. Intinya bro ya, dia tuh pengen ikut have fun bareng, ikut seneng-seneng lu aja kagak denger. Dia tuh ngomong sebenarnya, bagi dong. Iya lu aja nggak paham. Bagi dong minumannya. Gitu. Kan kita nggak bagi kali ya? Iya nggak bagi. Atau rokoknya, lu nggak bagi rokok? Nggak bagi rokok. Iya. Sesimpel itu, makanya gue bilang gini, ketakutan itu hadir itu bukan dari orang lain sebenarnya, dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Ketakutan bahwa gini, kita punya bakat yang orang lain udah ngakuin. Banyak teman-teman, banyak juga adik-adik aku yang
bagus banget, suaranya bagus banget, jauh sama. Iya benar. Bagus banget, tapi Benar. ketika dia udah punya keraguan, nggak pede, dengan sendirinya suara yang harusnya bagus jadi nggak bagus. Iya nggak? Karena nggak lost keluarnya. Nggak lost keluarnya. Iya. Dia akhirnya nyanyi mikir bagaimana harus jadi bagus. Iya. Itu yang salah. Iya bener tuh. Itu yang salah. Bener tuh. Itu yang salah. Bener Karena gini, kalau pengalaman aku sendiri di dunia rekaman tuh begini. Ketika lu bernyanyi dengan teknik, yang denger juga hanya dengerin teknik. Iya. Orang-orang sebatas itu. Iya, sebatas itu. Oh. Tapi ketika lu bernyanyi dengan rasa, jangankan telinga lu yang dengerin, bergetar hati. Karena rasa. Hati itu langsung tersentuh. Iya sih. Kalau ngomong teknik, sampainya cuma di telinga. Iya benar. Kalau ngomong teknik, sampainya cuma di telinga. Iya. Hati nggak bergetar. Iya. Hati nggak bergetar. Iya. Tapi kalau ngomongin soal rasa, telinga bergetar, hati pun bergetar. Seperti itu. Iya sih. Iya, karena gini ya, jujur aja gini, kayak gini. Aku termasuk orang yang fans banget sama Ebit GAD, fans banget sama Iwan Fals. Iya. Kalau kita lihat cara bernyanyinya ya, Biasa aja. biasa aja. Yes. Nggak ada teknik, nggak ada. Kualitas suara pun biasa loh sebenarnya. Biasa. Kalau mau jujur loh. Iya, kalau mau jujur ya. Biasa loh. Kalau orang, iya kan bahasa Iya. juga. Tapi ketika dia bernyanyi dengan rasa, baru aja dia ngomongin lirik ini, itu langsung ke sini, Iya. ke benar. hati. Iya. Iya kan? Iya. Ribuan kilo. Baru begitu aja. Udah banyak yang nangis. Seorang Rian langsung Iya. tetesin air mata. Iya. Tapi ketika itu lagu di cover sama orang lain dengan teknik mau ngomong ribuan kilo, jarak yang mau bagus kayak apa, kagak kesentuh. Kagak kesentuh. Itu. Paham maksudnya berarti? Paham banget. Paham kan? Paham. Ini apa? Rasa. Lu nyanyi pun begitu. Iya kan? Iya. Iya begitu. Ketika lu dapat lirik yang ngomongin masalah cinta, ya udah putus cinta, temanya cinta, ya udah lu rasain, lu bawa feel-nya ke situ. Iya. Lu bawa feel-nya ke situ. Jadi nyampe suaranya. Iya. Tapi ketika teknik, ya apa sebelumnya ya? Iya. Ya nyampe ke telinga aja. Bagus. Oh bagus nih. Bagus. Segitu Pinter aja. nyanyi nih. Pinter nih. Segitu nyanyi, aja. Rasa ya nggak ada. Iya. Nggak ada. Nggak ada. Intinya feel, rasa. Itu yang pengen ku tanyain tuh Rian. Yang aku masalahku pribadi nih. Kasarnya kalau udah rekaman nih. Tidak usah. Rian, thank you. Rian ini memang gila. Aku buat korek loh Rian. Aman. Iya. Nggak, yang suka aku rasain tuh ketika ini mungkin, dan aku percaya sih banyak yang ngalamin. Ketika nyanyi di panggung, untuk menghayati lagu tuh enak. Enak nih. Dalam artian kita udah latihan lah kasarnya. Kita tahu lagunya, minimal kita hafal liriknya lah. Iya. Atau kita dapat maksud lagunya kan gitu. Ketika dinyanyiin di panggung itu kan enak, lebih gampang. Walaupun nggak gampang. Gitu. Nah, ketika sudah direkaman kok jadi kayak beda. Nah, Rian tak lihat ketika kita berproses di lagu yang kemarin, nanti kita bawain tuh lagunya. Iya, Nanti kita bawain lagunya. Yang lagu yang Rian kita bicarain tadi, yang Rian buatkan, kita buat kolaborasi itu, featuring itu. Kok ketika Rian nunjukin ke aku pertama kali, sama persis dengan sama bagusnya lah dengan Rian ketika rekaman. Iya. Ketika saya pribadi ketika Rian nunjukin, aku nyoba nyanyiin. Terasa enak dan gampang. Gampang tanda kutip loh maksudku. Nah, ketika rekaman jadi berat nih. Salah sekian kali gitu kan. Nah, itu gimana sih triknya? Itu dia. Begini, biasanya gini. Ketika orang ngadepin sama dunia rekaman, di mana itu bernyanyi, biasanya tuh poinnya ada gini. Dunia rekaman itu bernyanyi sebaik mungkin biar nggak salah tempo, biar notnya ya nggak pitching, nggak apa segala macam. Tapi itu sebenarnya itu buat aku itu hanya sebagian kecil dari sebuah proses rekaman. Intinya begini,
ketika lu udah ngerti sama tema lagunya, sama apa yang lo harus bawain, apa yang lo rasain dari roh lagu itu. Yep. Itu lu mau sampai teriak, mau sampai kayak gimana jungkir balik aja, feel rasa itu nggak akan pernah bohong. Oke, Iya aku percaya itu. Iya kan? Oke. Karena gini, kebanyakan adik-adikku nih yang ibaratnya yang baru masuk dapur rekaman tuh biasanya dia itu bernyanyi biar bagaimana Terdengar bagus. Iya, right. Terdengar bagus. Sementara di luar itu poin utamanya adalah sebenarnya bernyanyi dengan jujur. Jujur dalam artian begini. Ketika kita nyanyi lagu ini temanya apa? Iya kan? Kita ngomongin cinta. Di situ kalau memang liriknya tentang putus cinta, ya kita harus dalamin dulu nih liriknya apa, bawa kemana, rasa yang kita masuk ke dalam sebuah lagu itu. Ini aku pinjam sama seniorku Ari Lasso pun pernah ngomong kayak begitu. Sebuah lagu itu kalau ngomongin bagus tuh semua bisa bernyanyi, tapi kalau ngomongin rasa nggak akan sama. Karena sebuah rasa itu benar sih. berarti dia sudah, kalau bahasa lebih jauh tuh dia udah bercinta sama liriknya nih. Apa yang ditemain, apa yang dirasain, dituangin dalam sebuah nyanyian. Kayak gitu kan. Sebenarnya sesimpel itu sih. Lu dapat materi apa nih? Materi tentang lagu ini. Lu dalamin dulu nih. Sama kayak orang di perfilman. Iya kan? Oh iya. Dialognya. Dialognya apa nih? Lu mau jadi apa nih? Lu dalamin dulu nih karakternya. Baru ditemuin. Baru berasa feel-nya. Tapi ketika lu jadi orang sesuatu yang jadi orang yang bagus, pengen terdengar bagus. Kalau di film juga pengen terdengar kosakatanya atau percakapannya jadi bagus, tapi rasanya nggak ada, ya sama aja, nggak ada apa-apanya. Jadi poinnya hafal gitu kan? Iya, hanya hafal aja. Tapi lu nggak ngedalamin maknanya ini apa sebenarnya. Kayak ngomongin, kayak contoh ya, apa? Iya kan? Apa? Dialog apa nih? Apa nih? Kalau ngomongin apa marah kan beda nih. Kalau hanya apa karena kita nggak tahu apa? Kan gitu. Iya kan? Tapi kalau marah apa? Gitu. Nah, ini kan rasa. Rasa. Tapi kalau kita hanya mau pengen bagus, kayak dibuat-buat jadinya kan. Apa? Oh iya. Iya kan? Jadi poinnya tuh gini. Sebenarnya gini ya. Sesuatu pun apa itu tuh sama aja sih. Mau di dunia pekerjaan, mau bisnis, mau politik atau apapun itu. Ketika lu nggak jadi seseorang yang jujur dengan filmmu, dengan rasamu, ya selamat aja kalau gue bilang. Iya, selamat gitu. Menyiksa diri ya. Selamat menyiksa diri. Iya enggak? Iya benar. Karena kita pinjam gini ya. Kayak contoh gini ya, teman-teman sahabat Palka yang di rumah waktu featuring lagu Dibungkam ini. Itu kebetulan saya ciptain lagu ini. Pengen featuring banget sama Setor hormat banget. Beli Teot ini pengen banget aku featuring karena memang ada ini hal yang lucu sebenarnya gini. Ceritain. Beli Teot ini kan sebenarnya walaupun dia udah asik sama dunianya dalam videografer, fotografer, apa segala macamnya, tapi darah musiknya nih mengalir terus gitu kan, mengalir terus gitu. Dan dia emang juga malah lebih ngerti perpustakaan musik daripada saya gitu. Jauh banget lebih mengerti, lebih jauh dan lebih paham gitu. Dan akhirnya pas aku buat lagu Dibungkam ini, kalau nggak salah 3 bulan yang lalu ya aku sounding itu ke Beli Teot. Hal kecil sih, pengen aja gini. Aku pengen nih di lagu ini nih aku featuring sama sahabat aku. Sama sahabat aku pengen, karena aku tahu sahabat aku ini seneng banget bernyanyi, seneng banget sama musik gitu. Iya benar. Seneng banget sama musik. Iya benar. Gitu.
dan akhirnya yang Esa itu merestui. Akhirnya kita ketemu, aku sounding dan dia juga pun menerima. Oh, aku suka lagunya gitu. Akhirnya udah kita rekaman dan dibantu juga sama Rizky. Rizky juga bantu banget. Ada Acis. Bantu banget. Ada Andre juga. Ada Andre juga ngebantu kita di produksi rekaman. Dan ternyata bener. Ketika waktu produksi rekaman itu memang saya sendiri tuh membuat suasana itu biar sahabatku nih pas nyanyi itu tanpa pikiran, tanpa beban. Gitu. Dan dia mendalami lagu di Bungkam nih tentang apa, temanya tentang apa. Iya, dia nyanyiin gitu. Ketika dia bernyanyi dengan rasanya, dengan feel-nya, jujur ya teman-teman sahabat Palka nih di rumah, aku aja nggak nyangka tuh pas dengerin ini berasa nih, maaf sebelumnya. Jangan puji aku ah. Itu bener bro, maaf sebelumnya. Berasa kayak Iwan Fals lagi featuring sama Frankie, the best banget, enak banget. Nah nanti kalian bisa tunggu nih. Ini kita bakal keluarin di nggak lama-lama. Lagi bentar keluarin. Ya, single ini di Bungkam. Dengan rasa tidak percaya diri saya. Ini the best. Ini the best. Gila. Di Bungkam. Nanti soundman-nya Rizky Pratama nih. Iya. Dan kita nanti bakal bawain. Produsernya dia. Produsernya dia. Aduh Rian, thank you Rian. Aduh, gak, aku jadi lupa pertanyaanku jadi kira-kira nih. Apa itu? Nggak. Aku gini Rian, aku jadi ingat suatu proses tadi Rian tuh cerita tuh ya, yang aku ingat tuh ya. Ini sebenarnya sebuah cerita yang saya minta maaf. Saya minta maaf kepada guru saya, Mas Sawung Jabo, saya minta maaf. Dan minta maaf juga kepada legenda kita, Mas Iwan Fals. Tapi ini cerita ini saya harus ceritakan karena ini sebuah cerita yang menurut saya itu relate, terhubung dengan yang Rian ceritakan tadi. Dan itu terjadi dengan pengalaman ketika rekaman kemarin gitu. Ceritanya begini, saya minta maaf kalau ada yang tidak terima, saya minta maaf, saya tidak ada bermaksud apa gitu ya. Jadi ceritanya gini, ada sebuah lagu, kalau nggak salah itu lagu Nyanyian Jiwa. Itu lagu Nyanyian Jiwa, itu tinggi banget. Jadi bahkan kita kami di komunitas anak angin dulu itu punya semacam kuis, siapapun yang bisa menyanyikan dengan kunci yang sama, sesuai dengan yang dinyanyikan oleh Iwan Fals, itu dapat uang 100.000. Kecil sih, tapi itu tantangannya bukan uang 100.000-nya, tapi bisa nggak gitu. Nah ceritanya gini, itu saya minta maaf lagi nih. Ini ada sebuah cerita yang saya percaya pasti beneran, karena guru saya yang cerita, Mas Sawung Jabo cerita, itu beliau itu orang yang sangat jadi dirinya sendiri dan tidak ingin, sangat jujur orangnya gitu. Dia cerita nih sekitar tahun 2011 lah kayaknya. Dia cerita ketika proses perekaman ini Rian, proses perekaman lagu Nyanyian Jiwa itu kan tahun 90 91 gitu. Iwan Fals kan lagi gede-gedenya nih. Iya. Gitu. Kemudian di lagu itu ada nada yang sangat tinggi, Iwan Fals nggak nyampe. Gitu. Kemudian Iwan Fals kayak nggak, kasarnya bukan nyerah sih, ini bukan range-ku lah. Iya. Range suaraku nggak segini. Jadi bukan nyerah sih sebenarnya. Suaraku kasarnya misalnya sampai oktav kedua gitu, oktav ketiga gitu. Ini lagunya oktav keempatnya, oktav itu maksudnya range per orang loh. Iya. Bukan ada standarnya. Tapi per orang tuh punya oktavnya masing-masing. Dia bisa dari satu oktav kan gitu ya Ren, bener ya? Biar kita paham dulu nih, biar tidak ada pencemaran nama baik atau bagaimana. Nah, jadi Iwan Fals nggak nyampe karena itu memang lagu Nyanyian Jiwa itu di luar range-nya Iwan Fals. Iwan Fals tidak bisa. Kemudian Mas Sawung Jabo bilang, masa nggak bisa? Kamu bisa kok. Coba deh, rasain. Kasarnya bisa kok. Gitu. Iwan Fals kurang. Besoknya datang, bisa Rian. Kayak Rian bilang. Yeah.
Itu aku rasain ketika kita rekaman lagu di Bungkam. Di Bungkam itu. Aku rasain. Aku nggak nyampe nih. Paling nggak nyampe. Nggak nyampe karena tuh ringnya Rian. Range vokalnya Rian gitu. Meskipun sudah diakali dengan di part saya itu agak diturunin, tetap nggak nyampe loh. Nah, kemudian berapa kali take tuh kan? Iya. Rian yang kasih omongan nyampe. Ternyata range kita itu kayak batasan yang kita buat. Iya, betul. Padahal sebenarnya nggak kita Nggak segitu. ada. Bener nggak omonganku ini? Bener nggak? Bener. Kasih penjelasan. Nah, penjelasannya begini. Ketika sebuah lagu itu kita sudah ngerti, kita sudah maknai, kita sudah paham ini lagu nih seperti apa, dan kita menyanyikan dengan bahasa kita ya, jiwa merdeka. Jiwa merdeka loh nih bahasanya, jiwa merdeka nih. Itu mau dibawa ke range vokal apa Jo, mau kuncinya still hard juga nyampe. Kuncinya still hard gila. Iya. Iyalah, nyampe. Tapi aku percaya sih. Iya, karena sebuah lagu itu sebuah rasa, rasa. Aku percaya tuh. Aku percaya tuh Rian. Iya. Ketika kita udah gini, maksudnya gini, ketika kita lagi nyanyi santai sambil kasarnya sambil minum belum tentu nyampe nih. Tapi kalau udah ini nih, nyampe. Udah nyampe. Atau di panggung. Iya. Ngerasain nggak Rian? Kalau kita lagi di panggung, biasanya kalau lagi minum-minum nggak nyampe nih. Lagi nongkrong nggak nyampe nih. Di panggung nyampe. Nyampe. Di latihan nggak nyampe. Itu euforia. Itu bahasanya adalah apa? Kita jiwa merdeka. Gila. Makanya gue bilang ini begini. Iya nyampe tuh. Sesuatu itu kenapa nggak nyampe? Ibarat kayak begini contoh ya. Nih contohnya. Lu biasa ngelewatin sebuah gang nih. Gang ada tembok. Tembok ukuran semeter lah. Bahasanya begitu. Ketika lu loncatin dengan hari biasa, kok susah banget semeter, susah banget, iya kan? Iya. Tapi ketika lu dikejar anjing, dikejar iya kan? Maling gitu lah ya. Maling gitu, enggak pembunuh lah. Iya kan? Enggak ada pikiran, lost doll bahasanya, lost doll gitu. Mau 2 meter, mau 3 meter, loncat itu. Iya bener sih. Iya enggak? Percaya sih. Iya enggak? Percaya sih. Tiba-tiba sama pikir, anjing, kok bisa abis itu baru mikir. Iya kan? Kok bisa ya ngomong lewat ya, gitu. Kenapa? Karena itu kembali lagi, pinjam lagi bahasa guru kita itu, Saung Jawa, jiwa merdeka. Merdeka, kemana lu bawa hidup kamu? Ketika nggak merdeka, susah hidup lu. Iya nggak? Kalau bahasa perkumpulan ya, bahasa perkumpulan kita ya. Contohnya, Bro Teot nih. Nih, ada Jinggo, mam nih gue udah beliin lu. Gengsi dong, jiwa nggak merdeka. Gengsi. Masa Rian kanan mantan kanan 5 makannya si Jinggo gitu kan? misalnya. Nggak makan. Udah makan kok tadi. Udah. Bohong. Udah, gue udah maam. Rugi. Padahal enak. Ketika jiwa merdeka, lu datang. Apaan tuh Yot? Nasi Jinggo. Gua 2 porsi ya. Makan kenyang, tidur nyaman. Itu. Iya. Itu yang memang sebenarnya itu polemik manusia, masalah manusia cuma satu itu. Gengsi ya. Jiwa merdeka, jiwa gengsi. Merdekanya gak ada. Jiwa merdeka gak ada. Ini. Itu aja. Gile lu. Iya kan? Gile. Iya enggak? Tapi gini, kita bahas dulu ya, Pertanyaanku loncat-loncatnya di sini. Kita bahas dulu gini. Kayak tadi kita ngomongin masalah single kita yang terbaru, nanti teman-teman di Palka yang lagi nonton nih, kita besok ada keluarin single baru namanya Di Bungkam ini. Sahabat aku ini, gue ngerti nih ketika dia bernyanyi itu biar mood booster, bahasanya mood booster tuh ya. Apa yang dia suka ini? Wah, kita minum dulu nih. Nggak ada salah. Dan aku udah pernah nganggep minum itu salah. Nggak ada salah. Nggak pernah. Iya kan? Nggak pernah. Minum dulu nih. Ketika dia udah enak, have fun, lu dengerin besok di single terbaru. Dahsyat suaranya, bro. Semoga. Gila. Bukan hanya nyampe bukan hanya nyampe di hati lo. Lu dengerin aja bergerak lu emang. Bergerak. Amin. Benar. Tapi aku terima kasih sih. Iya. Nanti kita bahas lagi Rian. Tapi aku demi Tuhan ya. Ya ini out of ini agak keluar
obrolan sih sebenarnya, tapi saya gila ketemu orang kayak Rian. Itu memang anugerah sih. Saya sangat bersyukur karena ketika saya kehilangan semangat untuk, bukan semangat lagi sih namanya, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan semangat untuk bernyanyi. Musiknya. Di musik itu cuma bahkan sebenarnya Rian, kalau untuk mendengar musik pun dalam beberapa tahun ini tuh kasarnya di motor, di mobil, atau di rumah aja deh, di sini atau di mana gitu, saya nggak dengerin musik. Mungkin 2 tahun 3 tahun ini nggak dengerin musik Rian. Kayak kehilangan. Kalau Rian bilang kita menemukan kebahagiaan dengan sekedar mendengarkan musik, jangankan memainkan, jangankan melakukan. Aku tuh sebenarnya udah kehilangan itu 2 tahun 3 tahun ini. Dengerin musik itu misalnya kayak misalnya lagi di jalan nih gitu. Kemudian anak-anak saya salah satunya ngomong, "Pak, kok gak dengerin musik?" Oke, muter musik dah. Putar musik dah. Yang tak putar tahu? Lagunya Gus Wicca. Iya. Oh, itu senior aku. Iya, karena kan ya untuk anak-anak bagus, untuk diri saya juga bagus gitu. Gus Wicca, Daratan Tertinggi. Iya. Dimohon single keduanya dong. Dan main di Palka ya. Iya. Ini udah janji sih beliau nih. Beliau. Kalau nggak main di Palka nih, kita kayaknya harus putus pacaran nih Gus. bukan. Iya. Dia harus main ya. Iya. Nah itu dah Rian. Jadi ketika Rian ngasih lagu ini, itu saya terima kasih banget. Jadi dan saya meninggalkan, seperti pesan Rian tuh, meninggalkan harapan. Saya tidak berharap orang suka, saya tidak berharap orang akan ini menjadi besar, enggak. Ini saya menyanyikan lagu ini bukan karena menghormati Rian. Enggak. Iya, dan aku tahu Rian enggak butuh itu. Enggak butuh itu. Karena itu poinnya adalah ya saya memang pengen nyanyiin lagu ini gitu, membangkitkan semangat. Nah, kan ini juga jadi masalah banyak orang. Saya yakin lah. Yang kemudian juga aku dari kemarin tuh pingin bahas adalah kenapa Rian bisa yakin sih hidup di musik? Dari tadi sih mungkin terjawab secara tidak implisit lah. Kalau gini ya, jawab. tema kita kan di Palka malam ini nih. Sebelumnya terima kasih buat Beli Teot sebagai ownernya Palka, undang-undang last minute kan. Ya, Rian Mai tampil di Palka. Karena malam ini judulnya kita kan hidup di musik. Yep. Sebenarnya begini, sesimpel itu sih sebenarnya. Kita tuh kan dalam hidup ini suka kadang ada satu pertanyaan yang kadang-kadang itu misteri ya. Buat apa sih hidup di dunia ini? Itu lebih dalam lagi tuh. Iya kan? Ngapain sih kita di dunia ini nih? Lu ada di dunia ini manfaatnya apa sih? Gitu kan? Oke. Nah, ketika berjalannya waktu dan menemukan jati diri, kadang-kadang itu kalau kita pinjem anak-anak umur 17-20-an tuh, dia tuh akan mencari jati dirinya. Gua nih apa sih? Passion gua di mana sih? Kan begitu bahasanya kan gitu. Gua nih cocoknya di mana sih? Kalau Joko Bodo bisa di air, udara, ape-ape, di got kali. Ya kan begitu. Tapi ketika gua udah nemuin hidup ini di musik, cuma satu kunciannya. Apapun itu sih sebenarnya, konsisten gitu. Karena kita nggak tahu. Karena gini, kalau ini dalam ya sahabat Palka, dalam banget nih bahasanya nih. Besok tuh kita kan nggak tahu nih kita tuh jadi apa, atau masih hidup apa enggak, jalanin seperti apa, cerita kita sebagai apa, ya kan? Iya. Tapi ketika kita sudah menjadi diri kita sendiri, jiwa yang merdeka, ya kan? Kita tahu passion kita apa, nyaman kita apa. Itu ngejalani hidup itu mudah banget, relax banget. Relax banget. Nggak ada beban. Dan akhirnya seorang Rian ini ngerti bahwa hidup ini ya dikasih gift bakatnya di musik, ya udah dijalanin aja. Kalau urusan begini ya, banyak ngomongin begini, lu apaan sih ngomongin musik tapi lu belum booming, belum viral, belum terkenal apa segala macam. Ini proses bro,
gitu loh. Ini proses bro. Lucu aja lo besok kalau temuin Rian tiba-tiba jadi tukang cukur, jadi jualan apa rokok, jualan apa segala, buka warung gitu. Lucu gitu kan. Kok jadi begini sih gitu. Gua sih termasuk orang yang kayak Kurt Cobain sih. Kayak orang seperti Bob Marley gitu. Ketika gue udah nemuin kuncian gue di musik, gue jalanin aja. Urusan masalah mau berhasil apa enggak itu bukan kita yang punya jawaban. Iya, bukan kita yang punya jawaban. Bukan kita yang punya jawaban. Itu urusan Tuhan. Tapi selama lu konsisten, selama lu tetap di jalur itu, seneng lakuin kan? Iya, seneng lakuin dan jujur. Lu pasti temuin kok jawabannya. Iya kan? Ibarat kayak begini nih, ibaratnya nih, maaf sebelumnya ya. Lu diundang acara begini, lu cuma dibayar 500.000 aja, walaupun sebenarnya standar di manajemen lu 3 juta gitu kan. Tapi kadang kalau ngomongin musik, lu ambil aja itu. Kenapa? Oh, gua seneng, iya kan? Gua seneng, ya gua jabanin, gitu. Karena sesuatu yang ngomongin seneng itu kan ngomongin cinta. Ngomongin sesuatu yang kalau udah ngejalanin tuh waktu tuh berasa kayak 24 jam itu kayak ngomongin semenit. Kurang bro. Iya kan? Kurang bro. Gitu. Jadi malam ini di Palka ini udah ngebuka sebenarnya bahwa gini, lu tunggu aja. Ketika orang itu udah konsisten sama jalannya, sudah jalan yang lurus, jadi pasti jadi, apapun itu jadi. Kalau ngomongin senior gue yang udah almarhum ya. Siapa tuh? Mbah Surip. Oh iya, kita tuh Mas Surip tuh contoh paling ekstrim. Gila. Dia itu udah ngejalanin hidup di musik itu udah nggak ngomongin apa-apa lagi. Nyanyi satu lagu itu doang puluhan tahun. Mau keluarganya apa segala macamnya udah karena musik, karena dia percaya bahwa passion di musik dia jalanin. Jadi dia. Dan jadi apa? Tak gendong kemana-mana, viral. Dan ini sesuatu yang luar biasa buat aku pribadi ya. Benar sih, benar. Mas Surip ketika dia pergi dalam peace, dalam keadaan damai. Iya enggak? Dia sudah sangat berdamai dengan dirinya. Iya, besar dengan dirinya seorang Mbah Surip. Dia pergi dan dia jadi seorang musisi yang legend. Gitu. Karena kalau gini terserah lah sahabat Palka mau diular di mana apa terserah, ngejalani hidup seperti apa terserah lah. Tapi kita di Palka ini, di komunitas ini ngejalani hidup itu tuh harus jujur. Kalau udah nggak jujur, lu nggak jadi apa? Munafik. Hidup duduk sama orang rame tapi nggak jadi diri lu sendiri. Lu nggak bahagia. Nggak bahagia. Lu duduk nyenengin orang lain padahal diri lu sendiri lagi susah. Cuy. Kayak begitu. Gua suka nih. Ini nih. Kayak begitu. Yang ini nih yang mahal. Karena gini. Gue punya sahabat yang luar biasa. Gue punya sahabat yang ini beliau. Gue punya sahabat yang begini. Gue punya seorang namanya Sandy Planet. Dia ada di sini malam ini. Ada Boim juga sampai datang ke sini ke Palka. Ini orang-orang yang selalu jujur sama hidupnya dia. Selalu jujur sama hidupnya dia. Selalu jujur. Selalu jujur. Ada ya ada, nggak ada ya nggak ada. Gitu. Akhirnya apa? Chemistry nyambung. Karena orang jujur. Awet. Iya, karena orang jujur ketemu sama orang jujur, chemistry-nya pasti nyambung. Awet ya. Tapi ketika lu sudah bertemu sama orang yang nggak jujur, munafik, sampai di mana? Mau sampai berapa tahun? Ya ada putus-putusnya lah. Bukan hanya putusnya aja. Ketika udah berpisah, jangan harap pengen ketemu lagi. Mencret. Jangan pengen lebih. Pagar aja gua tutup. Gua pengen dia ada di sini. Ya kayak begitu. Pernah terjadi seperti itu. Makanya gua bilang itu. Kayak acara Benjamin Swab jadinya kan. Iya, gua bilang itu. Tapi pernah terjadi ya. Ya gua bilang gitu. Pagar aja gua tutup. Gini ya. Ada gini beliau gini. Iya. Ada orang-orang itu selalu berpikir kayak begini ya. Iya. Dia ketika mengeluarkan sebuah karya atau sebuah apapun itu, dia selalu berpikir gini, ada nggak orang yang mencintai aku? Salah besar.
orang tuh ya punya kok orang yang sangat mencintai. Iya. Sangat Meskipun cuma sayang satu. sama. Meskipun cuma satu. Iya, mungkin satu. Meskipun mau cuma bini satu. lu, mau anak lu, Iya. lu percaya. Minimal ibumu lah. Minimal ibumu. Iya. Ketika lu udah lost doll bahasanya, udah lu suka begini, jalanin. Percaya. Iya. Kalau bahasa netizen ya, ketika lu post karya ya, jelek apa segala macam, itu kan netizen yang sesuatu yang nggak paham bahasanya apa ya, yang di luar itu, yang mungkin yang mungkin punya waktu luang untuk bisa ngetik, bisa lu tae, lu jelek, lu apa ya. Tapi lu percaya nih, aku lah sampai sekarang nih percaya, sejelek-jelek dirimu, sejahat-jahat dirimu, sepernah-pernahnya dirimu nyakitin orang, masih ada kok mencintai kamu, masih ada. Itu masih benar. Ada. Itu benar. Bener. Itu benar. Sampai detik ini ya, seorang Rian Mae apa ya, apa segala macam tuh, punya orang-orang yang sayang sama aku. Indeed. Contoh, sampai di Tabanan punya Sandy Planet, punya Boim yang datang. Yes. Nggak diundang dia. Enggak, bukan masalah diundang. Iya, bukan masalah diundang. Karena perasaan. Ini sesuatu hati. Hati itu udah maksudku. Tarekat. Iya. Hati yang udah nyatu. Mau kemana lu. Kita udah jujur, kita berteman udah jujur. Datang aja. Kadang lu kalau apa sebelumnya, kalau artis-artis banyak ya, ini gimana nih biar acara rame nih, gua bayar lu lah. Nih. Iya emang 100.000 kayak apa tuh? 100.000 acara itu kan. Ye. Pertanyaanku, lu bahagia gak nyanyi di depan mereka? Enggak bahagia gitu loh. Iya kan? Iya. Makanya gue bilang gini, seorang Beli Teot, ownernya Palka, mau Ji Bingpung, mau siapapun, ya, mau Aji Sandy, murah sih sebenarnya. Mau yang murah Aji murah, mau siapapun yang teman-teman di Palka nih, percaya aja, mau Acis pun. Ketika lu udah percaya bahwa diri lu nggak ada yang mencintai itu, berarti lu udah mati. Iya benar sih. Karena kita tuh gini loh, 1000 orang yang ngebully, 1.000.000 orang yang ngebully, aku cuma butuh satu sandaran sih. Cuma butuh satu sandaran. Orang yang mencintai cuma satu aja. Iya, cukup deh. Cukup dah. Siapa itu? Iya kan? Bini kita, anak kita, ibu, bapak, udah. Iya. Aku nggak butuh lo. Iya kan? Gue bahagia kok hidup gue. Bahagia. Iya. Sesimpel itu nggak? Iya. Harapannya jangan terlalu jauh gitu kan. Iya. Gitu aja udah. Itu benar tuh Rian tuh. Kayak live kita malam ini nih. Dan live saya sebelumnya, anak saya selalu nonton. Pasti nonton. Anak saya nonton. Umurnya baru 9 tahun. Nonton. Nah, aku punya pertanyaan tuh Rian. Ini, mumpung aku inget nih, takutnya kelupaan. Ini muncul tadi. Kalau di dunia manapun nih saya yakin nih, misalnya kita semua orang tuh punya keyakinan bahwa kita passion, kita cinta nih, nggak cuma di musik nih kan gitu. Kayak saya nih misalnya, beberapa kali tuh kehilangan rasa seneng membuat video, kehilangan rasa seneng motret. Rian pernah nggak ngalamin itu? Pernah pasti. Oh ya? Pasti. Oh pernah? Pasti. Begini. Caranya piye terus? Prosesnya gini. Misalnya gini. Kayak gue bermusik gini-gini aja nggak ada hasilnya gitu. Akhirnya berhenti. Akhirnya malas moodnya nggak ada feel lagi untuk itu. Iya. Kita tuh kan manusia ini kan punya hak dan punya time di mana kita harus istirahat. Di mana kita punya harus refresh lagi otaknya. Iya enggak? Itu enak tuh. Iya kan? Itu enak tuh. Harus diam sebentar. Iya. Diam sebentar, enggak melulu harus cepat. Kan begitu. Tapi ada satu yang enggak bisa kita bohongin. Apa itu? Jiwanya. Emang seneng. Iya. Akhirnya apa? Kembali lagi. Kayak ibaratnya begini. Kalau ke kehidupanku ya, ada yang ngomong kayak begini nih.
Udah dong berhenti aja musik, ngapain sih, nggak ada hasilnya apa segala macam. Sempat kemakan sama omongannya. Oh sempat Kemakan ya. Namanya manusia kemakan omongannya. Iya sih, bener. Ya udah deh, gua cari jalur lain, cari jalan lain gitu. Tapi ketika kita berjalan sama sesuatu yang bukan passion kita, bukan jiwa kita, bukan merdeka kita, aku udah ngerasain bro, rasanya ya Tuhan. Jam itu ya ada 24 jam. Panjang kali ya. 24 jam. Ngomongin aja 5 menit. 5 menit berasa 8 jam. Berasa 3 jam. Itu. Sesimpel itu cuy. Lama banget. Kenapa? Emang kita nggak sukain. Walaupun sebenarnya duitnya di situ besar. Karena gini ya, kadang orang tuh lupa gini. Ini ada hal yang aku pengen bilangin gitu ya. Kalau udah ngomongin passion tuh ya, duit tuh nggak ada apanya sebenarnya. Emang sih. Duit tuh nggak ada apanya. Benar. Karena kepuasan itu nggak bisa dibeli sama duit, sama rupiah, nggak bisa, sama dolar nggak bisa. Nggak bisa. Walaupun realitanya ya, kalau ada orang teman-teman di yang live streaming ini, teman-teman di rumah yang ngomong ini, bohong lu bro, lu butuh duit. Memang butuh duit. Loh, siapa enggak? Oke. Siapa enggak? Butuh. Tapi ketika lu ngejalanin passion lu, lu cuma makan sekali aja. Lu makan sekali aja. Walaupun itu hanya 5.000 nasi jinggo, lu puas banget. Enak kali cuy. Ketimbang lu berjalan sama sesuatu yang bukan passion, lu duduk di meja restoran mewah, satu porsi 200.000. Nggak nikmat. Lu nipu diri. Aku punya jawaban itu. Apa itu? Kita akan tahu rasanya nikmat melakukan apa yang kita suka tuh. Kayak aku nyanyi nih, emang suka banget nyanyi. Ketika ada satu orang aja dari 1.000 penonton gitu misalnya, satu orang aja serius mendengarkan aku nyanyi, habis aku akan serius banget nyanyi. Aku pingin muasin orang itu. Karena dia puas, aku akan lebih puas lagi, lebih puas. Rian pasti ngerasain nggak? Pasti sama. Ya kan? Sama. Satu orang aja yang begitu serius mengikuti kita, mendengarkan kita. Kita lupa sama 999 orang yang tidak menikmati kita kayaknya atau bagaimana, punya urusan yang lain gitu kan. Makanya bahasan ini yang sebenarnya aku benar-benar pingin bukan ngajarin tapi pengalaman dan terutama pengalamanku kan tidak banyak Rian. Yang punya banyak pengalaman tuh kan Rian, yang pernah touring keliling Indonesia, yang pernah ngerasain jadi di label, kemudian tahu juga rasanya habis besar di label, kemudian harus turun lagi. Turun siklus, kan hidup itu siklus. Dan Rian masih tetap bertahan tetap di jalur yang sama. Ini kan tidak cuma obrolan soal di musik doang. Ini adalah sebuah pengalaman tentang hidup. Yang aku heran dan sampai aku nanya ke Ojan itu. Nih Rian ngapain aja sih dia? Kalau selain nyanyi, aku pernah nanya gitu. Aku pernah nanya gitu. Aku tahu sih. Aku perlu cerita kan gitu. Aku tahu gitu. Abis live kemarin, abis live MAE itu kan, Rian gini. Tetapi kan dia masih konsisten, tak lihat kamu masih tak lihat konsisten Rian. Terus ini kalau orang lain tak lihat nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Aku sendiri mungkin bisa dianggap konsisten di duniaku di videografi dan fotografi. Mungkin selama Rian dari tahun berapa sih? Apa ya? Mulai bermain musik deh. Bermusik itu kalau sebenarnya udah kelas 4 SD itu udah buat lagu sendiri gitu di Flores itu tahun 93 apa 95 gitu. Di Flores. Kelas 4. Di ND kelas 4 SD. Salah Rian ini. Apa itu? Tuaan Rian dari aku deh. Ya iyalah. Bro lahir tahun berapa? Jangan ngomongin tahun lahir nanti teman-teman tahu kita tua banget nih, jangan. Lewatin dulu tuh. Jadi gini. Apa sih? Hah? Tuan Rian ternyata ya? Iya.
Gila, aku makin nggak percaya nih sama Rian. Begini. Gila. Gini ya. Kalau aku pribadi, ini aku ngomongin di Palka apa adanya ya. Kita tuh hidup tuh kan sendiri. Oh iya. Leher sendiri, mati sendiri. Kalau kita sehari kita sendiri. Jodoh itu kita udah berhubungan sama orang lain tuh. Yes. Mencoba untuk bisa menyatukan diri sama orang lain, gitu kan? Iya. Apapun itu suka nggak suka disambung-sambungin bahasanya. Sama-sambungin. Iya, sambungin. Lanjut. Nah, tapi ada namanya kematian tuh. Iya. Kematian apa tutup tuh. Selesai, dan itu misteri, kita nggak tahu. Misteri. Sama kayak lahir, kayak kapan kita lahir. Betul. Dan kita nggak bisa memilih orang tua kita siapa, mau kaya mau miskin apa kita lahirin sama rahim yang udah kayak begitu aja lahir loh. Betul. Ya kan? Sampai kita di umur dimana kita akhirnya mencari jati diri. Sebenarnya nih gue nih hidup nih mau ngapain sih? Iya kan, pertanyaan simpel sebenarnya, simpel banget. Mau ngapain sih hidup ini? Jadi orang yang bermanfaat, apa mau jadi egois yang mikirin diri sendiri? Pilihannya cuma begitu. Iya nggak? Iya kan? Betul. Disimpelin begitu. Simpel begitu. Iya. Karena hidup ini kan nggak lebih dari pilihan sebenarnya. Iya. Nggak lebih dari pilihan. Iya. Dan pilihan. Dan sah semua. Sah semua. Dengan dan resikonya. tinggal ya dengan resiko. Tinggal lu jalanin aja. Tinggal lu jalanin aja. Tapi berhubung seorang Rian Mai ini nih lahir dengan jiwa yang merdeka, jiwa yang penuh dengan sesuatu yang gua sukain ya iya. Cuman ada pilihannya ya apa tidak. Ya, tidak ya tidak. Hitam putih ya. Nggak ada abu-abu. Nggak ada abu-abu. Makanya malam ini aku terima kasih buat Beli Teot, hidup di musik. Banyak orang yang udah gugur. Bahasanya udah gugur. Banyak nggak banget. Banyak Rian, banyak banget. Banyak udah gugur. Udah gugur. Banyak gugur. Karena apa? Karena kan realita hidup, kenyataan itu kan kadang-kadang kan nggak sesuai dengan realita, nggak sesuai dengan mimpi. Iya nggak? Nggak sesuai dengan mimpi. Benar. Iya kan? Ngejalanin sesuatu yang akhirnya karena kita kan manusia kan hidup sosial. Harus hidup dengan orang lain. Betul. Ketika sudah punya janji hidup dengan orang lain, bertanggung jawab sama orang lain, otomatis loh nih. Betul. Mau lu hebat kayak apa? Tetap lu jalanin. Egoismu lu rendahin. Betul. Lu jalanin. Betul. Iya enggak? Demi satu kata nih bahasanya ya. Normal. Hidup yang normal. Iya enggak? Apa itu hidup yang normal? Apa itu hidup yang normal? Sesuatu yang ngejalanin sesuatu itu mau lu suka apa kagak, yang penting punya hari esok. Tetap berjalan. Tetap berjalan. Yang penting gua nggak ada masalah lagi nih, tetap berjalan. Padahal dia udah nipu dirinya sendiri. Jiwa merdekanya, jiwa fuckboynya, jiwa rasa yang harusnya lu bisa lebih dari ini, lu udah kubur. Karena apa? Hidup yang normal. Mau nggak mau harus ngejalanin. Akhirnya ya, maaf sebelumnya ya teman-teman di Palka. Pas sudah meninggal ditanyain sama malaikat, ngapain aja di dunia nih? Ngapain? Babi. Iya, gua paham itu. Iya kan? Iya kan? Seperti itu makanya gua nggak peduli. Karena gini, gua udah lahir sendiri gitu loh. Iya, mati juga sendiri. Masa gua harus tanggung jawab sama diri yang lain? Dihakimi juga sendiri. Makanya itu. Hak seorang manusia cuma satu, jiwa yang merdeka. Lu mau kemana? Tuhan udah nyiptain lu. Udah tim lu. Lu mau kembali ke aku
gua terima. Nggak kembali, gua juga terima. Sesimpel itu. Iya kan? Ketika lu kembali, pasti tidur yang nyenyak. Sama seperti orang kayak begini nih. Lu mabok nih, minum kayak begini nih. Tapi lu pulang ke rumah sendiri, mau kamar mau kagak diganti spray, Enak. mau tetep enak gitu kan? Iya kan? Iya kan? Tapi lu ketika lu tidur di rumah temen lu, aci sampai segala macam, mau ada AC-nya apa, Lagi mabok juga gak nyaman. gak nyaman. Itu dah definisi merdeka itu seperti itu. Iya. Makanya gue nih fleksibel hidupnya, fleksibel. Gue termasuk orang yang punya temen yang banyak banget. Tahu. Dan stratanya itu nggak seumuran sama aku. Dari yang seumur sama aku, di bawah, lebih tua pun ada. Gue jabanin. Karena apa ya? Karena apa? Hidup itu cuma satu. Jujur. Ketika nggak jujur, sesimpel ini deh, gue datang nih ke Palka nih, belum makan, beli teot, Abang Rian, ini nih nasi goreng, gengsi. Udah maem, Kasih minum mabok. udah maem. Padahal ini udah bunyi loh. udah Minum Bros Cookie udah kacau deh itu. udah denger nih, Udah denger. ketek gitu. Nggak lapar. Tapi ketika lu merdeka, hidup merdeka, baru datang aja owner Palka dengan kebiasaan kita kan, Pelukan kita Rian. pelukan gitu. Abang udah mau belum? Jiwa merdeka belum, dibeli. Makan. Sampai dibahas kayak gini. Dan selama ini Rian gitu. 2 porsi lagi. Iya. Abang habisin 2 porsi, 1 porsi udah cukup. Jujur, makan enak, nyaman enak, tidur tenang, selesai urusan. Iya kan? Kalau gengsi, tahan terus nih. Udah makan. Di jalan. Di jalan. Udah kagak ada duit, belum makan, tidur nggak tenang, bangsat. Kurang rokok lagi gitu. Ini. Gitu. Makanya jujur, hidup tuh jujur. Kalau lu udah jujur, hidup dimanapun diterima. Biarpun tidur di taman kota. Iya. Tapi bawa bekal. Dari Bunda Maya. Iya. Tenang. Nggak gengsi. Makanya gue bilang gitu. Makanya gue bilang gini, gue termasuk orang yang masih belajar sebenarnya, masih belajar dalam artian gini. Paham. Masih belajar sama gini. Ketika lu gengsi dalam hidup, selamat deh lu. Selamat ya. Tapi ketika lu bocor, lu apa adanya. Iya, ngomong. Bener. Haus. Ya. Ada air enggak? Minum. Iya kan? Malah di gini. Lu minum aja nih enggak kopi? Oh, boleh. Enak. Merdeka. Dateng. Gengsi. Ini kopi, udah tadi barusan ngopi. Enggak, minum. Enggak, udah kok. Bungut. Kayak gitu aja. Gitu. Karena gini. Apapun malam ini klaim kasih tuh begini. Kematian tuh misteri, Cok. Yes. Kematian kita nggak tahu kapan itu aja. Itu yang aku takutin. Bukan takut mati, bukan. Iya. Enggak. Nanti aku ngomongin. Manusia tuh banyak kali berpikir bahwa hidup tuh selamanya. Udah kayak Firaun. Kayak berasa sehat aja, hidupnya sehat aja. Hidup nih kayak kagak ada penyakitnya gitu. Kayak ada segalanya. Gak ada, iya. Udah ngerasa kayaknya bakal kalau udah mati tuh bakal tua. Enggak. Detik ini bisa. Nggak Karena gini, karena filosofinya tuh begini. Apa yang paling jauh? Masa lalu. Sampai kemana lu cari mau kembali nggak akan ketemu. Jauh banget tuh. Jauh bang, bukan jauh lagi, nggak akan bisa kembali. Apa yang paling deket? Mati. Udah selesai itu aja. Iya benar sih. Tapi ketika seorang Rian mati besok, apapun itu, mau detik ini mau apa segala macamnya, ketika mati bisa buat orang itu
ih Kleng Rian tuh baik banget tuh, enak banget merdeka hidupnya sampai kapanpun coy. Shit. Nggak ada utang di diri lu, nggak ada dendam di diri lu. Gue juga besok mati juga enak, tersenyum gue mah asik aja. Iya. Aku nanya nih. Apa itu? Mati sekarang bahagia nggak? Pasti bahagia. Karena kenapa? Karena kenapa? Karena kenapa? enggak. Karena begini. Karena gini, gue udah ngejalanin hidup dengan jujur dan gue udah bukan nyenengin orang, tapi lagi. Gue udah ngejalanin hidup sebaik mungkin dengan apa yang gue bisa mampu, apa yang gue bisa lakuin, gue jalanin. Dan mestinya lakuin ya. Dan harus lakuin. Kayak gitu aja. Kebayang kayak gini. Contoh nih ya, hal yang paling rumit dalam hidupnya. Contoh nih, ini kisi-kisi nih. Bro Teot gini. Say, entar jam 7 bisa nggak live di Valka? Ya kan? Nih pikiran manusia nih, pikiran manusia. Manusia tuh busuk loh ya. Aduh. Nih gua nih jadwal minum juga banyak nih. Ngapain harus ke Valka? Gitu. Iya benar. Iya kan? Tapi ketika gua udah bilang gini, gua seneng nih. Gua jalanin langsung. Siap saya berangkat jam 7. Iya. Berangkat jalan jam 7. Itu beneran terjadi. Jalan enak, sampai di sini enak. Baru nyampe udah dituangin sama air kedamaian, ditemenin sama orang-orang yang cinta sama aku, kayak Sandy Planet, Boim, Bro Teot, Jibing, Acis. Seneng hidup gua. Mati sekarang pun gua terima. Kayak begitu. Apa sih lu nggak terima dalam kematian? Apa coba? Utang lu. Bangsat. Tapi bener sih. Utang itu bukan uang aja kan, bukan uang aja sih. Oke, terima kasih Bapak Wisnu Wardana yang malam ini udah di sini. Aku jadi so resmi begini ya. Oke, terima kasih ada supportnya malam ini. Nanti kalau ada warungnya di mana sih? Ya, Wisnu warungnya di mana? Warungnya di mana? Di Banjargerang, jualan. Nih Bro Teot ya. Makanya gue tuh termasuk orang-orang yang sangat menghargai hidup tuh karena begini ya. Orang gini ya, manusia itu kan hidupnya kan sudah ditakdirkan hidup tuh sosial, hidup bersama orang lain. Pasti. Ketika lu nutup diri, menutup diri, berarti lu udah hidup dengan diri lu sendiri. Mau apa, mau ngapain lu nggak ada yang peduli. Tapi ketika lu udah, ini ya ngomongin cinta ya, ngomongin cinta apa ya? Ketika lu hidup itu sama orang berbagai macam genre. Mau dia penjahat, mau dia orang baik, mau dia orang apapun itu, lu bisa menerima dan lu bisa belajar dari orang itu. Itu the best. Kayak teman-teman gue sekarang nih. Ada Bro Teot, videografer, ada Acis seorang gitaris, ada Sandy. Sekarang udah kerja di JNT. Terus ada Wisnu. Itu bartender. Yang selalu nemenin aku kalau aku berangkat tour, dia selalu nyetirin. Pasti dari dulu ya. Ada Boim. Ada Iki. Gitu. Enak sebenarnya. Yang bikin hidup kita nggak enak itu ketika kita udah nggak hidup bersosial. Aku ngerasain itu. Iya nggak? Aku ngerasain. Iya nggak? Ngerasain. Ini ada yang miris. Ada orang tabrakan, pecah palanya. Cuma dilihatin aja. Coba kita ya di foto. Iya kan? Tapi kalau kita dulu, jangankan manusia, anjing pun kena tabrak kita pinggirin mayatnya. Iya benar sih. Makanya gue miris sebenarnya sama sekarang nih. Itu perubahannya ya. Perubahannya sekarang. Semua orang udah nggak peduli sama orang lain. Itu yang miris sama sebenarnya. Apapun ya. Sama apapun. Tapi memang kita harus ngejalanin itu. Kita nggak bisa ngebendung. Karena itu memang udah prosesnya kayak begitu. Proses zaman begitu ya. Jangan begitu. Hanya paling 30% yang peduli, 70% nggak peduli. Dan kita harus menerima itu. Makanya ngejalanin ya udah. Ketika lu nggak jadi jiwa yang merdeka, ya selamat. Hidup lu ya begitu ya terkungkung penjara udah. Patah hati. Nggak perlu lu ada di LP Kerobokan. Nggak perlu. Di rumah sendiri. Di rumah sendiri penjara. Di rumah sendiri nggak bahagia. Iya nggak bahagia. Di kasur yang bau yang mestinya enak. Lu nggak bahagia. Nggak bahagia. Iya. Kayak begitu. Ngerasain gua mah. Ngerasain. Dan aku tahu rasanya tidur di rumah sendiri, dan pasti teman-teman juga ngerasain tidur di kamar sendiri meskipun ngontrak enak dibanding di rumah orang lain kan, gitu kan Rian. Bener. Gila, ini yang sebenarnya yang aku lupa nih dari tadi. Apa tuh? Udah tak tulis nih sebelum kita tutup nih.
Udah dibahas sih sebenarnya. Apa itu? Soal keberuntungan. Kita kan maksudnya keberuntungan di musik nih. Kan banyak orang yang mungkin yang nonton tidak pernah melihat secara nyata ya. Tapi untuk menjadi seorang yang terkenal itu kita menjual jiwa. Menjual jiwa itu banyak. Iya. Dalam artian kita bayar. Kita bayar biar viral. Itu dunia sekarang kita kasih contoh. Kita bayar untuk viral. Kemudian juga kasarnya gini, Palka follower subscriber di YouTube cuma 88 kok. Iya. Kita nggak beli. Kayak gitu. Terus ya udah kita nikmati gitu. Tapi banyak yang tidak siap, tidak mau menunggu gitu kan. Kita beli nih, bisa dengan uang, bisa juga dengan sesuatu yang lebih jauh dari itu. Yang lebih jauh lagi dalam artian kita hidup di Indonesia, kita punya dunia-dunia lain itu. Nah, itu kalian pasti ngalami itu di dunia. Ketika zaman di major dulu banyak rekan-rekan yang melakukan itu. Begini. Kalau kalau gua nggak ngomongin bangsa gua sendiri ya, tapi gua ngomongin 62 biar masuk ke semua kalangan ya, plus 62 gitu. Yang terjadi sekarang tuh kan banyak yang viral itu sesuatu yang nggak penting sebenarnya kan, sesuatu yang apaan sih gitu. Tapi tetap aja lu kepo, tetap aja lu nikmatin, tetap aja lu buka gitu channelnya kan. Betul. Nah, gini, kenapa bahasa peruntungan itu hanya ada di Indonesia, bahasa hoki gitu. Di luar negeri itu nggak ada. Di luar negeri itu kerja keras. Karena apa? Sistemnya bener. Kenapa? Sistemnya bener begini. Di luar negeri itu ya, royalti seorang pencipta lagu mau penyanyi pun itu. Itu jelas. Satu lagu bisa untuk 7 turunan. 7 turunan. Hukumnya jelas. Lu main di kafe ini bawain lagu The Beatles bayar. Gitu. Kafe muter lagunya The Beatles bayar. Nirvana bayar. Nah, Indonesia ini 62 ini gua ngomongin. Maaf, keceplosan jadi. Enggak apa-apa. Di 62 ini. Sesuatu itu tuh gini ya. Kita nih sekarang nih kita nggak bisa bohongin diri bahwa kita nih sekarang di dalam keadaan di pandemi ini stres sebenarnya. Stres mau ngelakuin apa itu bingung. Iya kan? Betul. Kayak contoh gini, gue orang musisi gitu, mau manggung dibatasin. Iya kan? Nggak bisa manggung seperti dulu lagi. Online lah, apalagi kita hidup di Bali, ngomongin pariwisata. Teman-temanku, sahabatku yang di pariwisata kayak apa coba? Iya kan? Nggak bisa ngejalanin kerjaannya kayak apa, dan dia harus kreatif dalam hidupnya, ngejual, ngebisnis atau apa. Padahal dia lo nggak punya bakat dagang, tapi mau nggak mau ngejalanin hidup harus harus terus berjalan. Terjadi itu. Seperti itu. Makanya gini, 62 ini termasuk manusia-manusia yang memang dari dulu itu sudah dijaga karakternya. Dalam artinya kita kuat, sabar. Kita nih kuat cuy. Kita nih loh. Bayangin ya. Ini apa yang aku lakuin ya. Seseorang itu isi dompet tuh nggak ada, tapi kalau udah kumpul bisa ada. Karena apa? Karena emang 62 ini hidupnya ini udah pasrah. Karena percaya. Karena kita punya sila pertama, Pancasila ya. Makanya gue nih termasuk orang yang sangat ideologi tinggi. Apa itu Pancasila? Cuman satu aja pegangan kita. Jimat kita cuma satu. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita percaya kita punya Tuhan. Kalau kamu pernah bergaul sama bule, pernah bergaul sama orang di luar itu, nggak punya itu. Belum tentu percaya. Itu. Nah, kenapa sampai saat ini 62 ini masih diberkahi? Mau ada pandemi, mau ada tsunami, mau ada gempa, gunung meletus, kita nggak pernah mikir bro. Karena kita punya satu
Satu sila ini nih. Ke Tuhan Yang Maha Esa. Kita bergantung, berserah diri. Berserah diri. Karena ketika ngejalani hidup, kembali lagi ngomongin hidup yang merdeka, dimanapun kue itu sebenarnya diterima. Dimanapun kue diterima. Jadi diri sendiri ya. Jadi diri sendiri. Yang bikin kue nggak diterima di orang lain cuma satu, kue yang nutup diri. Kue nggak punya sila pertama, pasrah dalam diri. Iya. Percaya sih. Sila pertama. Nih, maaf sebelumnya ya. 1, ke Tuhan Yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang beradil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan. Itulah panjang tuh. 5, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Udah. Tapi ketika lu udah punya pasal yang 1 itu, satu biji aja nih, ke Tuhan Yang Maha Esa. Selamat. Dunia akhirat selamat. Selamat. Berani jamin aku. Gue pegang yang lain itu nggak ada. Jimat lu cuma 1. Sila pertama, ke Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang keren tuh. Iya nggak? Dari orang yang rock and roll Rian bisa ngomong kayak gini. Iya dong. Iya nggak? Kita lo cuma bijian, kita lo cuma kelereng, kita lo cuman butiran, debu yang nggak jelas. Tapi selama masih percaya sila pertama ke Tuhan Yang Maha Esa, sampai dimanapun dengan jiwa merdeka ya. Nih seorang Rian ya bisa ngomong kayak gini, Cis, gue lapar nih. Dia lo nggak punya duit, diusahain lah. Kasarnya, kayak begitu. Minta sama ibunya lah. Iya, mau apa? Gitu. Mau ibunya, kayak mau tetangganya, mau pacarnya, terserah usahanya. Kenapa? Memang begitu. Filosofi hidup cuma 1. Lu datang, lu pulang, selesai urusannya. Yang tengah nih jodoh nih ya cuman cerita sebenarnya. Cuma cerita. Ngerti nggak, Cis? Iya. Cis, duduk Cis. Kita akan menyanyikan lagu kita nih. Iya kan? Duduk dulu nih. Sebelum tak simpulin nih, Rian boleh ngomong lanjut nih. Lanjut dulu Rian. Sebelum kita ini nanti kita nyanyiin lagu kita buat kisi-kisi nih. Rian lanjut dulu Rian. Kayak begitu. Jadi gitu aja. Makanya gue termasuk orang yang Soekarnois. Banget ya. Banget. Aku Acis Nois. Hah? Oh boleh, Facebooknya Acis Nois. Pinter juga dia. Mukaku merah sekali ya. Pantas juga jadi gitaris ini. kayak begitu aja. Karena gini, memang kemana-mana itu udah. Itu Rian ya. Iya. Ini akhirnya kesampaian tujuan saya. Iya kan. Ngobrol sama Rian, muncullah obrolan yang tidak muncul saat kita ngobrol berdua. Benar. Iya, benar. Karena tadi itu. Karena gini, gua bukan peres ya. Kalau peres bahasa Jakarta tuh apa tadi? Baru dulu tuh pernah ngomong gitu. Iya, baru gua sama lu jadi gua peres-peresin, gua balikin enggak. Oh, iya peres-peresin. Karena gini, buat temen-temen yang di luar sana yang mau ngomong apa adanya, mau cerita hidup lu kayak apa aja, lu datang ke sini. Ke Palka selalu tersedia. Oh, malah seneng nih. Tersedia apa aja lu. Iya. Lu mau ngomong apa aja ke sini. Tapi poin kita cuma 1 di Palka, edukasi. Berguna lah. Sharing, berbagi pengalaman, itu aja, nggak lebih. Jangan gengsi. Jadi salah kalau lu sampai nggak datang ke sini komunitas kita di sini, lu salah. Iya nggak? Gile lu. Iya nggak? Lanjut Tis. Oke. Wait. Belum. Oke, saya ingin nyimpulin sih sebenarnya. Ini obrolannya itu tetap sebenarnya kalau kita mau ringkas itu tetap dalam koridor hidup di musik. Bahwa untuk bisa hidup di musik kita harus bisa memahami diri sendiri dulu, kemudian memahami tujuan kita hidup. Itu yang saya tangkap sih. Kalau salah dikasih tahu ya Rian ya. Jadi Rian jadi dirinya dan dia bahagia. Jadi ini bukan cuma hidup di musik doang. Ini menghidupi hidup kita masing-masing. Hidup di hidup kita sendiri yang kita sukai.
ya sorry kate kalau lu nggak suka sama gue ya sorry ya, tapi gue suka sama diri gue gitu kasarnya ya. Iya, edukasi kita malam ini di Palka ini hidup di musik cuma satu loh. Lu jadi jiwa yang merdeka. Jiwa merdeka. Apa aja lu jadi apa mau terserah lu. Iya. Mau kayak gimana? Kalau ketika lu jujur, nggak jadi orang munafik, dimanapun lu diterima. Berbahagialah. Dan itu juga menjadi dasar dari lagu yang menurut saya lagu yang dibuat oleh Rian ini, lagu Dibungkam ini basicnya gitu. Karena meskipun kita bisa menjadi jiwa yang merdeka, tapi kita hidup dalam sebuah organisasi lah kasarnya. Kita punya organisasi namanya negara, kita punya organisasi namanya masyarakat, yang kemudian beberapa sistem itu kalau kita mau jujur, kalau kita mau ya jujur bahwa sistem kita belum sempurna, dan itu memang iya wajar buatan manusia, tapi ada beberapa sistem yang memang sengaja dibuat tidak sempurna. Itulah makna dari lagu yang dibuat oleh Rian. Makanya saya sendiri sangat suka lagu ini, judulnya Dibungkam. Akan segera kita rilis dalam waktu dekat, kita rilis, video klipnya sudah di syuting, lagunya dalam proses mixing. Nanti kita akan kita rilis, semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat minimal bagi diri kita sendiri dan mudah-mudahan bagi teman-teman sahabat Palka lainnya. Judulnya Dibungkam. Sikat sis. Thank you teman-teman Palka yang menonton di rumah. I love you all. Aku menangis melihat apa yang sedang terjadi. Aku tersentuh, ingin teriakan isi hati. Bosan, muak. Bosan, muak. Bosan. Kelaparan masih banyak, kalian malah sibuk berdebat keadilan. Omong kosong, yang benar bisa jadi salah. Yang berani teriak Palka dibungkam. Oh, dibungkam. Saudaraku, aku tertawa sebelum tertawa itu dilarang. Aku bernyanyi, nada sumbangku cerita hati. Bosan, muak. Bosan, Palka sikat. Bosan, muak. Bosan. saudaraku beli teot. Kelaparan masih banyak, kalian malah sibuk berdebat keadilan. Omong kosong yang salah bisa jadi benar. Yang berani teriak dibungkam, dibungkam, dibungkam.
setan, aku berkuasa. Kalian mau apa? Yang berani teriak di muka